Bab 901-910. David berdiri di luar oktagon yang sangat besar. Tubuh mungilnya seperti semut di depan pesawat luar angkasa raksasa seukuran gajah ini. Meskipun David menghadapi objek yang begitu besar, dia tidak takut. Sebaliknya, dia bertindak tanpa berpikir dua kali. Bang! Dia meninju bagian luar oktagon. Eksterior keras oktagon sedikit penyok, tapi tidak banyak kerusakan yang terjadi. Meskipun demikian, pesawat ruang angkasa raksasa itu sedikit bergetar. Orang bisa melihat seberapa kuat pukulan David. Dia adalah planet Ranker Puncak. Oleh karena itu, ia dianggap sangat kuat di galaksi peradaban Stella. David melihat penyok pada oktagon yang dia buat dan mengerutkan kening. Dia tampaknya tidak puas dengan kerusakan itu. Benda ini memang memiliki pertahanan yang kuat. Pukulan yang tampaknya biasa saja bukanlah lelucon. Itu adalah pukulan dari planet Ranker Puncak, jadi jika pukulan ini mendarat di Dark Cape akan hancur berkeping-keping. Namun, dia hanya menyebabkan penyok pada oktagon. Jika satu pukulan tidak berhasil, maka dia akan memukulnya lagi. Bang bang bang. Kemudian, David meninju tempat yang sama di oktagon berulang kali. Penyok pada oktagon mulai menyebar dan menjadi lebih menonjol. Tampaknya itu akan segera rusak. Pada saat yang sama, kekuatannya juga mendorong benda besar ini. Namun, oktagon mulai berakselerasi dan naik pada saat ini. David, berhenti membuang-buang energimu. Selama kamu belum mencapai Stellar Rank, kamu tidak akan pernah bisa menembus pertahanan oktagon dalam waktu singkat. Selamat tinggal, perbedaan antara planet asli dan galaksi peradaban Stella. Ketika ini terjadi, Anda akan menyesal tidak menyetujui permintaan saya, suara Pavan bisa terdengar dari oktagon. Kau ingin lari? Kamu pasti sedang bermimpi. David berhenti meninju. Dia juga merasa dia mungkin perlu lebih banyak waktu untuk memecahkan kapal bodoh ini. Jelas, Pavan berusaha melarikan diri. Dia telah membunuh begitu banyak orang di bumi. Namun, dia tidak hanya ingin melarikan diri, tetapi dia juga ingin kembali untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin David membiarkan itu terjadi? Dia berteleportasi ribuan meter di atas oktagon dan menyerang dengan kecepatan kilat. Tuan Pavan, apa yang harus kita lakukan? David menghalangi jalan kita. Abaikan dia, gunakan kekuatan penuh dan tabrak saja dia. Oktagon adalah senjata taktis militer yang dibuat oleh Bima Sakti Empire sehingga bisa menghentikan serangan planet Ranker. Meskipun David adalah planet Ranker Puncak, dia masih di dunia itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat memecahkan oktagon untuk saat ini, kata Pavan dengan marah, melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah David di layar, yang sedang menyerang mereka. Ya, Tuan Pavan. Oktagon berakselerasi dan menyerang David, yang sendiri menyerang mereka. Ledakan. Keduanya menabrak satu sama lain, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Namun, itu tidak terlihat seperti kedua belah pihak berada di atas angin. David tidak menghancurkan oktagon, dan oktagon tidak mengirim David terbang seperti yang diharapkan Pavan dan yang lainnya. Kedua belah pihak berada di jalan buntu, dan tujuan David tercapai. Tujuannya adalah untuk menghentikan Pavan pergi. Oleh karena itu, oktagon terbang dihentikan oleh David. Karena inersia, bagian dalam oktagon berantakan. Sebagian besar orang terguling di mana-mana. Untungnya, orang-orang yang dibawa Pavan tidak lemah, jadi mereka masih bisa menanggung ini. Tuan Pavan, kami telah diblokir. Seseorang berteriak ketakutan. Kenapa kamu panik? Terus akselerasi. Ayo pergi secepat mungkin, Pavan berkata dengan wajah muram. Ini adalah yang terjauh yang bisa dicapai. Bab 902. Aktifkan serangan kita dan hancurkan bumi. Aku tidak percaya David akan mengabaikan semua kehidupan di bumi, kata Pavan dengan tegas. Ya, Tuan Pavan. Oktagon mulai mengumpulkan kekuatan. David melihat ke pesawat ruang angkasa yang dia blokir, dan seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Kamu benar-benar ingin mencobanya, kemudian coba ini. Setelah itu, David berteleportasi. Kemudian, dia menyelam dan menabrak tubuh raksasa oktagon lagi. Ledakan. Suara keras lainnya. Oktagon mulai bergetar hebat. Kekuatan yang baru saja dikumpulkannya langsung bubar. Itulah kelemahan oktagon. Meskipun memiliki serangan yang kuat, dan bahkan bisa menghancurkan sebuah planet jika memulai serangan terkuatnya, itu masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Bagaimana David memberi mereka kesempatan ini? Lanjut. Bang bang bang. David menabrak oktagon lagi dan lagi, menggunakan kekuatan penuhnya seperti dia adalah palu. Dia telah mencapai kecepatan di bawah cahaya dan bahkan lebih cepat dari komet yang hampir menabrak bumi terakhir kali. Tabrakan yang kuat menyebabkan oktagon raksasa tenggelam dengan cepat. David bisa mendorong oktagon sendiri sementara oktagon menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan puncak planet Ranker sangat mengerikan. Tuan Pavan, serangan itu terputus, dan kami tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Ditambah lagi, oktagon dengan cepat tenggelam, dan David terus menyerang tempat yang sama. Kita tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?
Bagaimana saya tahu? Apakah saya mengendalikan Oktagon, atau Anda? Cepat dan pikirkan solusinya. Setelah pertahanan kapal dilanggar, kita semua akan mati. Kaulah yang baru saja menyerang kota dan penduduk bumi. Pavan menunjuk komandan Oktagon dan berteriak. Dia juga panik. Mereka bukan lawan David jika Oktagon dilanggar. Bagaimanapun, David adalah planet ranker puncak. Tuan Pavan, saya pikir akan sulit untuk pergi. Mari kita sampaikan pesan ini kembali ke keluarga. Kita mungkin memiliki modal untuk bernegosiasi dengan David jika kita melakukan itu. Bagaimanapun, Anda adalah putra keluarga Tufin. Selama Anda memberitahu David tentang kekuatan keluarga Tufin, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda demi bumi. Jika tidak, kita mungkin akan menemui kekalahan yang tak terduga, kata seorang tetua. Ketika Pavan mendengar itu, dia merasa itu masuk akal. Selama dia mengirim pesan kembali ke keluarga dan meminta keluarga untuk mengirim orang yang lebih kuat, David tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jika tidak, keluarganya akan menghancurkan bumi. Pavan berkata dengan cepat, benar, kirim pesan sekarang. Sekarang juga, kirim pesan kembali ke keluarga sesegera mungkin. Minta mereka untuk mengirim seseorang ke sini. Ingat, Anda harus memberi mereka lokasi yang akurat. Ya, Tuan Pavan. David masih menyerang Oktagon. Ledakan. Segera, gemuruh keras bisa terdengar. David telah menekan Oktagon ke tanah. Ini juga pertama kalinya Oktagon menyentuh tanah. David masih menyerang bagian Oktagon yang sama. Penyok itu sangat dalam sekarang. Apalagi dengan serangan David yang terus-menerus, retakan mulai muncul di sekitar penyok. Segera, David akan menembus bagian luar kapal. Mason dan penduduk bumi lainnya tercengang oleh ini. David dengan paksa menghentikan pesawat luar angkasa alien yang begitu tangguh sendirian. Kekuatannya telah mencapai ranah yang tak terbayangkan. Adapun penduduk bumi yang menonton siaran, mereka hanya bisa menonton melalui satelit karena alat penyiaran di Dark Cape rusak setelah meriam laser meledak. Karena itu, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Mereka tidak bisa melihat bagaimana David mengalahkan alien bodoh seperti dewa yang turun dari surga. Bab 903. Oktagon jatuh ke tanah. David tidak berhenti menyerang. Dia akan memecahkan cangkang kura-kura ini yang merupakan Oktagon sehingga dia bisa mengeluarkan Pavan dan yang lainnya. Tuan Pavan, Oktagon hanya memiliki 30% perisai pertahanan yang tersisa sebelum ditembus. Karena kita telah menyampaikan berita itu kembali ke keluarga, para tetua, mari kita berinisiatif untuk pergi. Kita tidak bisa membiarkan David terus menyerang, atau Oktagon akan benar-benar hancur, kata Pavan setelah merapikan pakaiannya. Sekarang setelah semuanya meningkat ke titik ini, dia hanya bisa keluar dan berbicara dengan David. Ya, Tuan Pavan, kata keempat tetua bersama. Sementara David terus menyerang Oktagon, titik di tengah atas Oktagon terbuka tiba-tiba. Pavan keluar dengan 4 tetua dan kelompok pelayannya. David berhenti menyerang dan menatap Pavan dan yang lainnya tanpa alasan. Dia belum memecahkan cangkang kura-kura, tetapi mereka keluar sendiri. David, ayo kita bicara, kata Pavan. Apa yang harus dibicarakan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Anda membunuh begitu banyak penduduk bumi, jadi saya hanya bisa menggunakan hidup Anda untuk menghormati semangat rekan senegara kita di surga, kata David dingin. David, kamu sudah memiliki kekuatan ranker planet puncak. Kamu bahkan akan menjadi salah satu makhluk terkuat di jantung Bima Sakti. Ini hanya orang biasa. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung melawan keluarga Tufin demi mereka? Sake, kekuatan keluarga Tufin bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak. Jika Anda melepaskan kami, saya dapat membawa Anda ke tempat paling makmur di Bima Sakti, di mana itu akan menjadi panggung Anda. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda pasti akan berhasil. Aku tidak tertarik. Aku hanya ingin membalaskan dendam sesama penduduk bumi. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Pavan. Sesepuh, Pavan berteriak gugup saat melihat David beraksi. Keempat tetua muncul di depan Pavan pada saat yang bersamaan. Namun, bisakah 4 ranker planet tengah menahan kekuatan ranker planet puncak? Selain itu, David juga mendapat bantuan kekuatan pikirannya yang terwujud, jadi dia hampir tak terkalahkan. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Sesaat kemudian, Daud membunuh keempat tua-tua itu. David tidak memiliki simpati sedikit pun untuk alien. Karenanya, dia tidak akan bersikap mudah pada mereka. Setelah berurusan dengan keempat tetua, David mendekati Pavan. Kaki Pavan menjadi lemah karena ketakutan saat dia menghadapi David yang tak terkalahkan. Dia hanya bisa berkata dengan suara keras dan gemetar. David, aku sudah memberitahu keluarga tentang lokasi bumi. Mereka akan segera mengirim orang yang lebih kuat. Jika kamu membunuhku, keluarga Tufin akan langsung menghancurkan bumi. Ketika itu terjadi, semua kehidupan di bumi akan berubah menjadi debu. Ini karena saya adalah Tuan Pavan Tufin. Tangan David berhenti di depan dada Pavan dan tidak menyentuh Pavan. Apa yang kamu katakan? Katakan itu lagi. Pavan sangat gembira ketika melihat David berhenti. Memang, bumi adalah titik lemah David. Penduduk asli ini sangat sulit untuk dipahami.
Mereka sudah kuat, namun mereka masih peduli dengan rakyat biasa. Jika Pavan adalah David dan sekuat dia, dia akan meninggalkan bumi ke tempat yang lebih makmur. Pavan tidak akan menutup mata atau kehidupan dan kematian penduduk bumi. Namun, Pavan ingin melihat bagaimana David merawat bumi. Aku bilang aku sudah mengirim lokasi bumi kembali ke keluarga Tufin. Mereka akan segera mengirim seseorang ke sini. Ketika itu terjadi, mereka tidak akan hanya mengirim Octagon. Sebaliknya, mereka akan mengirim kapal perang Bima Sakti. Satu serangan darinya akan cukup untuk menghancurkan bumi. Jika Anda ingin membunuh saya, semua kehidupan di bumi akan menjadi korban penguburan saya tidak lama kemudian. Anda harus memikirkan ini matang-matang. Keluarga dan teman-teman Anda semua ada di sini. Bab 904. Anda telah mengirim pesan dan berita tentang bumi kembali ke keluarga Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Anda untuk tiba? David bertanya, mengerutkan kening. Dilihat dari kecepatan kapal perang Bima Sakti, selama lokasi bumi yang tepat dapat ditentukan dengan tepat, akan memakan waktu hingga 3 bulan untuk sampai ke sini. Jika mereka menemukan saya mati, mereka akan menghancurkan bumi dengan tepat. Kemarahan, tidak ada makhluk hidup di sini yang bisa melarikan diri saat itu, jawab Pavan cepat. Apa yang dia katakan bukanlah seluruh kebenaran. Dia memang mengirim pesan itu kembali, tetapi Pavan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai bumi, sebuah planet hidup asli. Dengan demikian, keluarga Tufin tidak akan langsung menghancurkan bumi setelah mengetahui di mana dia berada. Status Pavan belum setinggi itu. Dia memang putra tertua dari keluarga Tufin. Namun, dia bukan orang paling berbakat di generasi keluarga Tufin ini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk melakukan perjalanan di sekitar tepi Bima Sakti mencari planet hidup asli untuk menanam tanda budak. Pavan hanya keluar untuk mengambil risiko karena dia tidak bisa menang melawan yang lain di keluarganya. Jika Pavan dapat menemukan planet hidup asli dan menanam tanda budaknya, dia akan makmur. Bahkan jika dia tidak berbakat seperti orang lain, dia masih bisa bersaing untuk posisi kepala keluarga Tufin atau bahkan posisi Master of the Milky Way. Dia tidak menyangka bahwa planet Ranker Puncak akan hidup di planet hidup asli pertama yang dia temui dalam hidupnya. Dia sangat tidak beruntung. Beberapa orang mengambil risiko seperti Pavan di jantung Bima Sakti, dan mereka sering keluar untuk mencoba keberuntungan mereka. Meskipun sangat sedikit orang yang benar-benar menemukan planet hidup asli, mereka yang cukup beruntung menemukannya akan berhasil menanam tanda budak mereka. Pada akhirnya, lebih dari 90% dari orang-orang sukses ini menjadi orang-orang sukses tanpa hambatan. Namun, ketika tiba giliran Pavan, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan dia hanya bisa dianggap sebagai presiden. Ini karena tidak ada seorang pun dalam sejarah Bima Sakti yang pernah cukup beruntung menemukan planet asli yang hidup hanya untuk dibunuh oleh makhluk yang hidup di dalamnya. Pavan jelas yang pertama. Setelah David mendengar apa yang dikatakan Pavan, dia tenggelam dalam pikirannya. Akankah keluarga Tufin mencapai bumi dalam 3 bulan? Kalau begitu aku tidak bisa langsung membunuh Pavan. Meskipun David tidak tahu seberapa kuat keluarga Tufin, menilai dari orang-orang yang dibawa Pavan ini, keluarga Tufin jelas merupakan raksasa. Bumi benar-benar bisa hancur jika dia tidak hati-hati. Dia seharusnya membawa Pavan kembali dan memenjarakannya. Setelah itu, dia akan berdiskusi dengan semua orang bagaimana menghadapi Pavan. Bahkan jika David sekarang yang terkuat di bumi, dia tidak dapat melakukan tembakan untuk puluhan miliar manusia. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan semua orang. Dia tidak punya hak untuk mengambil ini dari mereka. David memukul leher Pavan dengan ringan, membuatnya pingsan. Kemudian dia melihat ke arah tongkat oktagon dan lusinan wanita cantik di belakang Pavan dan bertanya, apakah Anda ingin saya membuat Anda pingsan sebelum membawa Anda pergi, atau apakah Anda ingin pergi dengan saya? Kami bersedia mengikuti Anda, Tuan David, dan saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan hidup kami. Kami semua adalah pelayan Pavan, jadi kami hanya bisa menjalankan perintahnya. Jika tidak, dia akan membunuh kami. Jadi, mohon bermurah hati, Tuan. Daud, seorang pria parubaya berdiri di depan dan berlutut di depan David. Dia adalah komandan Oktagon. Segera setelah itu, semua staf berlutut. Puluhan wanita cantik juga berlutut dan berkata, kami juga. Tuan David, mohon bermurah hati dan lepaskan kami. Kami bersedia melayani Anda sebagai budak dan pelayan seumur hidup. David mengabaikan orang-orang ini. Dia tidak akan melunak hanya dengan beberapa kata. Mereka baru saja membunuh hampir 100.000 rekan senegaranya di bumi. Setelah itu, David memanggil Mason dan Master lainnya di bumi untuk membawa mereka semua pergi. Bab 905. Di jantung galaksi peradaban Stella. Jika Anda melihatnya dari kehampaan alam semesta, Anda akan melihat pemandangan yang indah. Planet menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Berbeda dengan planet-planet hidup yang kosong, tenang, dan langka di tepi Bima Sakti, planet-planet hidup yang tak terhitung jumlahnya hadir di sini. Itu juga merupakan daerah yang paling makmur dan hidup di Bima Sakti.
Tata surya tempat bumi berada seperti sebutir pasir di padang pasir dibandingkan dengan tempat ini. Kekaisaran Bima Sakti adalah kekuatan paling kuat di galaksi. Itu mengatur semua planet di Bima Sakti. Semua kekuatan lain harus hidup di bawah yurisdiksi Kekaisaran Bima Sakti. Planet hidup seperti bumi, yang berada di tepi Bima Sakti, secara teoritis juga berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Bima Sakti. Namun, karena Kekaisaran Bima Sakti belum mendaftarkan bumi, itu seperti orang-orang di bumi yang hidup tanpa kartu identitas. Oleh karena itu tidak terdaftar atau diakui oleh Kekaisaran Bima Sakti. Oleh karena itu, hampir semua kekuatan bergegas untuk menemukan planet yang tidak terdaftar untuk menaklukkan mereka sendiri. Nilai sebuah planet kehidupan asli seperti bumi sangat besar, dan sebuah kekuatan mungkin dibawa ke tampuk kekuasaan karena penemuan planet semacam itu. Alasan yang paling penting adalah bahwa mereka dapat menanam tanda budak tanpa dibatasi oleh Kekaisaran Bima Sakti karena Kekaisaran Bima Sakti melarang tanda budak di jantung Bima Sakti. Jika ditemukan, Kekaisaran Bima Sakti mungkin akan menghancurkan seluruh keluarga pelakunya. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa mencari planet-planet asli yang hidup yang belum terdaftar di tepi galaksi. Tanda budak adalah kutukan garis keturunan khusus. Setelah ditanam, itu akan menyerang garis keturunan kehidupan di sebuah planet dan tidak bisa dihilangkan. Perannya yang paling menonjol adalah perlahan menyerap bakat seluruh ras. Pada akhirnya, itu akan diteruskan ke orang yang menanam tanda itu sehingga orang itu akan makmur dan berkembang. Ini adalah hal yang paling menakutkan dan kejam tentangnya, karena begitu tanda budak ditanam, tidak ada makhluk hidup di planet ini yang tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa menjadi budak dari penanam tanda. Mereka akan didiskriminasi dimanapun mereka pergi sampai mereka mati. Pada titik ini, di galaksi peradaban Stella di pusat Bima Sakti. Di planet hidup raksasa yang cantik. Ada puncak puluhan ribu meter. Sebuah penerima sinyal besar dibangun di atas gunung. Disinilah keluarga Tufin menerima sinyal jarak jauh. Jika pesan dikirim kembali dari jarak dekat, itu akan dikirim langsung ke keluarga Tufin. Namun, begitu jarak mencapai angka tertentu, keluarga tidak bisa lagi menerimanya. Saat itu hanya bisa dikirim ke sini untuk transit sebelum diteruskan ke keluarga Tufin. Sebagai keluarga besar, keluarga Tufin memiliki pelatihan klan yang tak terhitung jumlahnya di luar, sehingga keluarga akan menerima banyak sinyal dari orang luar setiap hari. Beberapa akan meminta bantuan, sementara yang lain melaporkan sumber daya yang baru ditemukan. Lewat. Namun, menara sinyal jarak sangat jauh tidak menerima apapun untuk waktu yang lama. Sangat sedikit yang akan meninggalkan batas-batas Bima Sakti yang diketahui untuk menjelajah tepi tandus karena terlalu berbahaya untuk melakukannya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa mati. Namun, hari ini, menara sinyal jarak sangat jauh keluarga Tufin tiba-tiba menyala. Saya punya berita, menara sinyal jarak sangat jauh menerima pesan dari jarak 30.000 tahun cahaya. 30.000 tahun cahaya jauhnya. Sejauh itu. Dari siapa? Tuan Pavan. Cepat. Kirim kembali ke keluarga segera. Ya. Di dalam gedung mewah di planet Tufin, sebuah pertemuan diadakan. Bab 906. Ini adalah keluarga Pavan, keluarga Tufin. Keluarga Tufin juga merupakan salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti. Mereka sangat kuat, dan banyak orang mengagumi mereka. Bahkan pada skala seluruh Bima Sakti, keluarga Tufin termasuk di antara kekuatan teratas. Alasan saya memanggil semua orang di sini adalah untuk mendiskusikan sesuatu. Menurut berita yang baru saja saya terima, Pav menemukan sebuah planet asli yang hidup bernama Bumi di tepi Bima Sakti. Ada puluhan miliar manusia yang tinggal di sana, kata kepala keluarga Tufin, Orson Tufin. Apa? Ketika Orson mengatakan ini, langsung mengejutkan anggota inti keluarga Tufin yang ada di ruangan itu. Dia menemukan planet asli yang hidup di tepi Bima Sakti dengan puluhan miliar manusia. Semua orang tahu betapa bermanfaatnya ini. Namun, pada saat yang sama, mereka juga memiliki pertanyaan di hati mereka. Karena dia menemukan planet hidup asli, mengapa Pavan mengirim berita ini kembali? Ini jelas tidak masuk akal. Dalam kasus seperti itu, Pavan seharusnya menanam tanda budak di bumi sesegera mungkin. Kemudian, dia akan menggunakan obat-obatan genetik untuk merangsang potensi manusia di bumi dan membawa kembali yang berpotensi besar ke keluarga. Posisi Pavan dalam keluarga akan segera berubah jika ini masalahnya. Bahkan jika dia tidak terlalu berbakat, dia masih bisa menyalip yang lain dan menjadi orang yang paling dihormati di keluarga. Dalam sejarah Bima Sakti, banyak orang dengan bakat biasa-biasa saja telah berkembang karena tanda budak yang mereka tanam di planet kehidupan asli. Bukankah Pavan mencari kesempatan ini setelah meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun? Sebelum semua orang dapat berbicara, Orson segera mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, tapi planet hidup asli yang disebut bumi ini agak istimewa. Menurut berita dari Pav, ada planet ranker puncak di bumi, dan dia telah memenjarakan Pav, jadi Pav membutuhkan kita untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Apa yang dipikirkan semua orang? Memang, mereka tahu itu tidak sesederhana itu.
Ternyata ia sempat menemui kendala, dan sempat mengirim pesan untuk meminta bantuan. Jika Pavan bisa mengatasinya, dia tidak akan mengirim pesan kembali. Dia pasti sudah menanam tanda budaknya. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui betapa berharganya sebuah planet kehidupan asli. Begitu dia membutuhkan bantuan keluarganya, planet itu tidak akan lagi menjadi miliknya. Namun, keluarga Tufin juga akan memberi Pavan kompensasi yang sesuai. Bahkan kompensasinya saja sudah membuat banyak orang iri. Lagi pula, nilai dari planet kehidupan asli terlalu besar. Orson, apakah berita itu dapat dipercaya? Planet asli yang hidup dengan planet Ranker Puncak. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, kata seorang lelaki tua. Dia adalah wakil kepala keluarga Tufin dan adik laki-laki kepala saat ini, Adan Tufin. Keluarga super seperti keluarga Tufin memiliki banyak anak. Sebelum ketua berikutnya terpilih, semua orang bisa bersaing secara sehat dengan berbagai cara. Setelah kepala ditentukan, semua orang akan berhenti berkelahi secara internal dan saling membantu. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh keluarga dan diusir. Jika tidak, sebuah keluarga hanya akan menurun jika pertempuran internal berlanjut, dan tidak mungkin untuk melanjutkan kejayaannya. Berita itu dikirim kembali oleh kapal PAF. Ditambah lagi, kejadian seperti itu bukan tidak mungkin hanya karena belum ada presidennya. Bima Sakti begitu besar, dan masih banyak daerah yang tidak diketahui, jadi apapun bisa terjadi. Saya pikir itu dapat diandalkan. Jadi saya berdiskusi dengan semua orang bagaimana kita akan menghadapi ini. Jika itu benar, maka nilai planet ini terlalu besar. Planet asli dengan planet Ranker Puncak sebenarnya berarti bahwa bakat manusia di dalamnya sangat kuat. Jika kita menanam tanda budak di atasnya, umpan balik untuk penanam akan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin lebih memberdayakan keluarga kami, kata Adan dengan gembira. Semua inti keluarga Tufin yang sedang duduk menyala. Ini memang kasusnya. Semakin tinggi bakat orang-orang dengan tanda budak, semakin besar umpan baliknya kepada penanam. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Pavan, kemungkinan keluarga Tufin memajukan dirinya di masa depan sangat tinggi. Bab 907. Lord Orson, jika berita itu benar, apalagi yang harus didiskusikan? Kita harus segera mengirim orang untuk menanam tanda budak di bumi. Segalanya mungkin berubah jika kita terlambat. Ya, saya setuju untuk mengirim seseorang ke bumi segera. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Seluruh aula itu kacau dan berisik. Sangat menggembirakan mendengar berita dari Pavan karena ini terkait dengan ketinggian yang akan dicapai keluarga Tufin di masa depan. Saat ini, keluarga Tufin tampak glamor, dan mereka adalah salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti, tetapi mereka telah menjadi yang terakhir dari 8 keluarga besar selama bertahun-tahun. Banyak keluarga yang tidak kalah dengan keluarga Tufin mengincar posisi mereka. Sekarang, keluarga Tufin sangat membutuhkan perubahan, tetapi mereka harus mengamankan posisi mereka di 8 keluarga besar terlebih dahulu. Kabar Pavan bisa dibilang sebagai hujan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Tufin. Ketika semua orang di keluarga Tufin melihat sinar harapan ini, Orson melambaikan tangannya, dan semua orang terdiam. Saya tidak mengundang Anda ke sini untuk membahas apakah kita harus mengirim orang ke bumi karena tidak perlu membahas itu. Semua orang tahu bahwa nilai bumi sangat besar, jadi bagaimana kita tidak mengambilnya sendiri. Saya memanggil semua orang di sini, untuk membahas siapa yang harus pergi ke bumi untuk menanam tanda budak. Setelah kandidat dikonfirmasi, orang ini tidak diragukan lagi akan menjadi kepala keluarga Tufin berikutnya. Meskipun ini sedikit lebih awal dan pelatihan keluarga belum selesai, kita belum pilihan lain. Karena ada situasi yang tidak terduga, dan harus ada perlakuan khusus. Apa yang dipikirkan semua orang? Kata Orson. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Bumi memiliki nilai yang sangat besar, jadi tidak ada yang menentang gagasan meminta kepala keluarga Tufin berikutnya untuk menanam tanda budak. Namun, menentukan kepala keluarga Tufin berikutnya mungkin merupakan pertempuran yang sengit. Hanya saja Pavan telah ditinggalkan. Meskipun dia adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dia bahkan tidak termasuk di antara 5 orang paling berbakat di keluarga Tufin. Karena mereka harus memilih kepala keluarga yang lebih muda, dia harus menjadi orang terbaik di antara generasi muda keluarga Tufin. Baiklah, keluarkan perintah pemanggilan keluarga kepada semua keturunan langsung keluarga Tufin yang telah dilatih di luar negeri, dan minta mereka untuk kembali dalam waktu 1 bulan untuk pemilihan kepala keluarga Tufin berikutnya. Jika mereka terlambat, mereka akan didiskualifikasi. Kami akan pergi ke bumi segera setelah pemilihan, Orson memutuskan. Bumi. David mengunci Pavan dan yang lainnya di Dark Cape, dan mereka diinterogasi secara terpisah. Informasi terakhir yang mereka kumpulkan membuat marah David dan gengnya dan mengajari mereka lebih banyak tentang tanda budak. Untungnya, Pavan gagal. Jika tidak, semua orang di bumi akan hancur karena mereka tidak akan pernah lepas dari kendali Pavan selamanya. Mereka masih akan terjebak sampai bumi punah. David juga memposting penjelasan tentang tanda budak di internet dan langsung memicu kemarahan manusia di seluruh dunia. Pada saat yang sama, David juga memberi mereka beberapa informasi tentang galaksi peradaban Stella, Kekaisaran Bima Sakti, dan keluarga Tufin.
Keluarga Tufin milik Pavan adalah salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti, dan mereka sangat kuat. Dengan kata lain, keluarga Tufin akan mengirim tim yang lebih kuat ke bumi setelah 3 bulan. David merasa bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup, dan dia perlu terus meningkat. Sayangnya, sistem masih memperbarui. Ini membuatnya sedikit tidak berdaya, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah 3 hari, dan itu masih memperbarui. David juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terus menggunakan sistem setelah diperbarui. Waktu malam. Bab 908. Daud sedang tidur. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. Dia pikir dia sedang bermimpi, tetapi David merasa ada yang tidak beres setelah beberapa saat. Sebuah mimpi tidak akan terasa begitu nyata. Saat dia hendak melihat sekeliling, sesosok perlahan muncul di depannya. Sosok itu perlahan terlihat lebih otentik. Itu adalah seorang lelaki tua dengan poni panjang yang menutupi dahinya sepenuhnya. David memandang lelaki tua itu dan merasa bahwa lelaki ini tampak familiar, tetapi dia yakin dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Dia jelas belum pernah bertemu pria ini sebelumnya, tetapi pria itu merasa sangat akrab dengannya. David menenangkan dirinya. Sebelum dia bisa mulai bertanya, lelaki tua itu berbicara. "Hai, David, senang bertemu denganmu. Siapa kamu? Mengapa kamu merasa begitu akrab denganku meskipun aku yakin aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya?" David bertanya. "Hahaha, begitukah? Aku juga merasa kamu sangat akrab," kata lelaki tua itu sambil tertawa keras. David mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Siapa kamu?" Namun, apa yang dikatakan lelaki tua itu selanjutnya mengejutkan David. "Aku adalah kamu." "Apa? Tidak mungkin." David bertanya dengan mata terbelalak. "Tidak ada yang tidak mungkin. Tepatnya, aku adalah kamu 3000 tahun kemudian," kata lelaki tua itu lagi. Apa yang terjadi di sini?" David tergagap. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara signifikan sekarang, dan dia telah melihat orang-orang dari planet asing seperti Pavan, dia masih sedikit lengah dengan berita ini. "David, sejak kamu di sini, itu membuktikan bahwa bencana bumi telah datang. Kamu telah bertemu Pavan, kan? Sistem sekarang akan terhubung ke galaksi peradaban Stella dan memulai fase kedua." Bagaimana kau tahu?" "David, aku sangat lega melihatmu seperti ini, karena meskipun kita adalah orang yang sama, kita memiliki takdir yang berbeda. Hidupku telah dibatasi, dan aku bahkan tidak memiliki hak untuk memiliki keturunan, tetapi kamu memiliki potensi yang tidak terbatas. Ini bagus, sangat bagus. Usaha saya tidak sia-sia, dan Tuhan akhirnya memberkati saya untuk sekali." Suara lelaki tua itu mulai tersendat. Saat mendengarkan suara tersedak lelaki tua itu, hati David merasa sedih entah kenapa. Mungkin orang tua itu terlalu menular. David mengerti bahwa lelaki tua ini pasti memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan sistem. Dia juga sangat ingin mendapatkan beberapa informasi tentang sistem sekarang. Dia memiliki sistem begitu lama. Selain mengetahui bahwa itu disebut sistem super mewah dan dia bisa menjadi lebih kuat dengan menghabiskan uang, dia tidak tahu apa-apa lagi. Pria tua itu terisak sendiri selama beberapa menit. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menarik poni di dahinya, memperlihatkan dahinya. Mata Daud menyipit. Orang tua ini memiliki kata berwarna merah darah yang bertuliskan, budak, di dahinya. Apakah dia ditanam dengan tanda budak? David, apakah kamu melihat ini? Ini adalah perbedaan di antara kita. Pavan menanamkan tanda budak pada saya, dan hidup saya, termasuk keturunan saya, dikendalikan olehnya. Semua kerja keras saya adalah untuknya, jadi saya tidak berani memiliki keturunan. Sebaliknya, Anda telah lolos dengan ini. Dengan bakat Anda akan memiliki potensi dan peluang yang tak terbatas di masa depan. Galaksi peradaban Stella tidak akan menjadi garis akhir Anda. Anda harus melihat lebih jauh. Peradaban yang lebih kuat sedang menunggu Anda untuk ditaklukkan, dan kesuksesan Anda juga akan menjadi kesuksesan saya. Hahaha, kata lelaki tua itu bersemangat. Kemudian, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, otak David kosong. Dia merasa bahwa lelaki tua ini adalah seorang maniak. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia percaya apa yang dikatakan orang tua ini. "Puan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi?" David bertanya dengan hormat. Bab 909. Orang tua itu memandang David dan mulai mengingat-ingat. David tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata perlahan, "David, aku tahu sulit bagimu untuk menerima ini untuk saat ini, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa kita memang orang yang sama. Kamu akan menjadi seperti saya dalam 3000 tahun. Jika Anda tidak memiliki sistem." "Aku tidak mengerti maksudmu," kata David. "Kalau begitu aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Kamu harus tahu Celia, kan? Apa hubunganmu dengannya?" tanya lelaki tua itu. "Dia pacarku, aku sangat mencintainya dan akan melindunginya seumur hidupku," jawab David jujur. "Bagus, kamu harus menyayanginya. Celia gadis yang baik," kata lelaki tua itu sambil menghela napas lega.
3.000 tahun yang lalu, dia mengecewakan Celia di Timelinnya. Sekarang, dia berharap David bisa menebus penyesalannya. Lelaki tua itu merasa lega ketika mendengar David berbicara tentang kebersamaan dengan Celia. Dia tidak ingin ikut campur dan mempengaruhi David dan Celia di Timelin ini. Aku tahu, kata David serius. Ada wanita lain. Jika bisa, cobalah untuk membantunya sebisa mungkin. Lelaki tua itu berpikir sejenak dan menambahkan. Siapa? Selena. Dia. Kau mengenalnya? Ya, aku mengenalnya, dan kami cukup dekat. Lalu, apa kamu sudah berkembang menjadi hubungan seperti itu? Belum, aku sudah punya Celia. Apa kamu dan Selena? Tidak, Selena juga sangat berbakat. Ketika aku pergi mencari cara untuk menghilangkan tanda budak, dia selalu berada di sisiku. Kami telah bersama selama hampir 3.000 tahun. Dia bisa menjalani kehidupan yang baik tetapi memilih untuk mengambilnya. Jalan yang tidak bisa kembali bersamaku. Kita semua tahu bahwa di bawah batasan tanda budak, tidak mungkin ada keturunan. Jadi, kita tidak pernah melewati tahap itu. Pada akhirnya, saya hanya bisa melihatnya mati di reruntuhan peradaban tingkat dewa untuk memberi saya harapan dalam hidup. Aku berutang terlalu banyak padanya. Kata lelaki tua itu sedih. David tercengang. Dia tidak menyangka David di Timelin itu memiliki hubungan seperti itu dengan Selena, atau haruskah dia menyebutnya hubungan bernasib sial. Pada akhirnya, untuk memberi orang tua itu kesempatan, dia meninggal di reruntuhan. Saat itu, David merasakan perubahan besar dalam kesannya terhadap Selena. Meskipun dia tidak membencinya sebelumnya, dia mulai sedikit menghargainya sekarang. Wanita ini memiliki kepribadian, ketekunan, dan kebenaran. Dia memang wanita yang baik. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Mungkin aku bisa menebus penyesalanmu, jawab David. Pria tua itu mengangguk dan melanjutkan, 3.000 tahun yang lalu, saya lulus dari Universitas South River, dan kemudian atas desakan Celia, saya bergabung dengan Beautylis, milik ibunya, Nyonya Yang. Perlahan-lahan, saya memenangkan Mrs. Yang dan Mer, yang dengan kerja keras saya, dan juga memenangkan banyak pelanggan untuk menjadi manajer umum Beautylis. Ketika Celia dan saya sedang berfantasi tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan, malapetaka datang. Setelah mendengarkan narasi lelaki tua itu, David tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Itu tidak bisa dipercaya. Menurut lelaki tua itu, dia benar-benar menjadi dirinya sendiri 3.000 tahun kemudian. Setelah dibuang oleh Sarah setelah dia berselingkuh dengan Leo selama kuliah, dia masih muntah darah dan dikirim ke rumah sakit universitas. Namun, nasib keduanya benar-benar berbeda selanjutnya. Bab 910. Kehidupan David berubah drastis setelah dia mendapatkan sistem tersebut, sementara lelaki tua itu masih hanya orang biasa. Dia terus pergi ke kelas. Kemudian, Celia mengetahui bahwa dia telah putus dengan Sarah, jadi dia mengejarnya dengan sengit, dan keduanya tetap bersama setelah lulus. Setelah itu, ia bergabung dengan Mindis Beautylis. Sementara semuanya berjalan baik baginya ketika malapetaka tiba. Sebuah komet menabrak bumi. Pavan memang menghentikannya pada menit terakhir, tetapi dia tidak begitu baik karena dialah yang mendorong komet ke bumi sejak awal. Jika dia tidak mempercepat komet, komet itu tidak akan mencapai bumi dan akan dicegat oleh tarikan gravitasi Jupiter yang kuat. Setelah menyelamatkan penduduk bumi dan menjadi penyelamat, Pavan berhasil menanam tanda budak di bumi. Kemudian, dia menggunakan obat genetik pada orang muda berusia 10 dan 30 tahun di bumi untuk merangsang potensi mereka. Orang tua itu kebetulan salah satunya. Dia tidak berharap bakatnya akan sepenuhnya diaktifkan setelah dia menggunakan obat genetik untuk merangsang potensinya. Kecepatan kultivasinya mengejutkan. Orang tua pada waktu itu tidak mengetahui fungsi dari tanda budak. Karena itu, dia berlatih sangat keras. Pada kenyataannya, dia menyerahkan setengah dari potensinya kepada Pavan. Tidak sampai kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat disayangkan bahwa tanda budak telah menembus garis keturunan manusia di bumi saat itu. Apakah itu keturunan manusia di bumi atau manusia yang lahir di bumi, mereka semua akan dikendalikan oleh tanda budak. Sejak itu, dia memulai jalan untuk menghilangkan tanda budak. Ini telah berlangsung selama hampir 3.000 tahun. Selama periode ini, lelaki tua itu bertemu banyak orang dengan nasib yang sama dengannya. Mereka semua memiliki bakat unik tetapi ditanam dengan tanda budak. Namun, mereka tidak mau menerima nasib mereka. Untuk kelanjutan seluruh spesies, mereka mulai mencari cara untuk menghilangkan tanda budak. Orang tua itu mengatur mereka dan mencari bersama. Namun, 3.000 tahun telah berlalu, tetapi mereka masih belum menemukan solusi. Lalu apa yang terjadi dengan sistem ini? Apakah kamu yang memberiku sistem sejak dia memiliku? David bertanya. Sistem itu ditemukan di peninggalan peradaban tingkat dewa. Untuk mendapatkannya, kami mengorbankan banyak orang. Pada akhirnya, akulah satu-satunya yang lolos dengan sistem itu. Semua orang menaruh harapan mereka padanya, tapi karena tingkat teknologi peradaban tingkat dewa jauh melebihi imajinasi kita, saya tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Anda hanya bisa mencari tahu sendiri secara perlahan di masa depan, jawab lelaki tua itu.
Peradaban tingkat dewa, level berapa itu? Aku hanya tahu bahwa Bima Sakti adalah peradaban level 3, dan bumi seharusnya lebih rendah dari level 1, tanya David penasaran. Peradaban tingkat dewa adalah peradaban di luar level 9. Jika Anda harus menghitung berapa levelnya, itu seharusnya peradaban level 10. Peradaban L level 10, David bertanya dengan kaget. Peradaban level 3 di Bima Sakti sudah menjadi raksasa bagi David. Jadi seperti apa peradaban level 10? Apakah peradaban ini benar-benar ada? Itu benar, alam semesta sangat besar, dan itu tak terbayangkan. Bima Sakti hanyalah sudut kecil darinya. Masih ada banyak peradaban tingkat tinggi di luar sana, dan Anda harus menemukannya sendiri di masa depan. Setelah saya mendapatkan sistem, saya terluka parah meskipun saya selamat. Pada akhirnya, saya membuka sistem sebelum saya mati dan mempertaruhkan hidup saya. Begitu saja, sistem dengan cepat membawa saya kembali untuk mengenang hidup saya. Pada akhirnya, kami kembali ke waktu ketika saya berada di tahun ketiga saya uni dan dicampakkan oleh Sarah. Pada saat itu, saya tidak bisa bertahan lagi. Saya pikir sistem seharusnya muncul pada saat itu, kan? Saat ini, saya sudah mati, dan apa yang kamu lihat hanyalah sekilas dari jiwaku. (911–922) David merasa bahwa kata-kata lelaki tua itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkalnya. Ini karena jika dia tidak memiliki sistem, tidak ada seorang pun di bumi yang bisa menghentikan Pavan, dan hal-hal mungkin benar-benar berkembang seperti yang dikatakan orang tua itu. Manusia di bumi ditanami dengan tanda budak, dan mereka tidak bisa menghilangkan bekasnya sampai manusia di bumi punah. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan yang relatif masuk akal untuk penampilan sistem. Sejak dia masih kecil, dia selalu merasa bahwa dia tidak beruntung. Mengapa sistem tiba-tiba datang kepadanya? Ternyata dia sendiri di tim Elin lain telah mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan ini untuk dirinya yang sekarang. Namun, sistemnya agak terlalu misterius. Itu adalah produk dari peradaban level 10. Bahkan jika itu adalah peradaban level 9, David merasa bahwa dia mungkin berjuang untuk memahaminya, apalagi dirinya sebagai warga bumi, sebuah peradaban yang bahkan tidak berada di level 1. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang ini, jalan masih panjang. Terima kasih, David berkata dengan tulus kepada orang tua itu. Orang tua ini telah membayar terlalu banyak untuk orang-orang di bumi. Namun, jika David berada di posisi orang tua itu, dia mungkin juga melakukan hal yang sama. David, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena jika aku membantumu, aku juga akan membantu diriku sendiri. Di garis waktu itu, diperbudak berarti rasa sakit yang abadi bagi manusia di bumi. Kemanapun kamu pergi, orang akan melihat kami dengan diskriminasi. Bukan hanya saya, banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari cara untuk menghilangkan tanda budak. Ngomong-ngomong, karena Pavan gagal menanam tanda budak di bumi, bagaimana dia sekarang? Dia tidak melarikan diri, kan? Orang tua itu bertanya tiba-tiba. Tidak, aku melumpuhkannya dan menahannya, jawab David. Itu bagus. Kamu tidak bisa membiarkan dia melarikan diri karena Oktagon memiliki sesuatu yang dibutuhkan penduduk bumi. Potensi penduduk bumi sangat kuat, tetapi tidak pernah dirangsang. Karena kamu telah menahan Pavan, kamu dapat menemukan sesuatu yang disebut obat genetik di Oktagon, dan Anda dapat merangsang potensi penduduk bumi dengan itu, dan tidak akan ada efek samping. Sekarang, tanpa batasan tanda budak, yang menunggu Anda adalah alam semesta tanpa batas. Saya telah berhasil. Lelaki tua itu mulai terisak lagi. Saya mengerti. Tidak peduli apa, saya masih ingin berterima kasih. Jika Anda tidak melakukan segalanya untuk memberi saya sistem, nasib bumi akan sama seperti yang Anda gambarkan. Pavan akan menanam tanda budaknya di sini, dan kita akan menjadi budaknya selamanya. Kita tidak akan bisa membebaskan diri kita sendiri sampai kita punah. Setelah David selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. David, tanpa batasan tanda budak, setelah bakatmu dirangsang, ditambah dengan bantuan sistem, masa depanmu tidak terbatas dan dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk masa depan, kata lelaki tua itu. Kamu bisa memberitahuku. Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti tidak akan menolak. Banyak teman saya yang dulu mencari penghapusan tanda budak dengan saya mati untuk peradaban tingkat dewa. Tanpa mereka, saya tidak bisa melarikan diri dengan sistem. Jadi, mereka menukar hidup mereka dengan sistem di dalam kamu. Sekarang bahwa Anda memiliki kemampuan, saya akan memberitahu Anda lokasi planet tempat mereka tinggal. Saya harap Anda dapat menemukan mereka dan membantu mereka. Orang tua itu memandang David dan berkata, ini akan menjadi tugas saya. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Bahkan jika saya terlambat, saya akan memastikan mereka menjalani kehidupan yang baik. Saya akan membantu mereka menghilangkan tanda budak ketika saya memiliki kemampuan. Melakukannya di masa depan, David berjanji dengan sungguh-sungguh. Dia tidak punya alasan untuk menolak permintaan orang tua itu. Tanpa bantuan mereka, David tidak akan berada di sini hari ini. Bagus, hahaha. Aku lega sekarang karena aku memenuhi janjimu.
Aku khawatir kamu akan kehilangan integritasmu karena kamu memperoleh pencapaian seperti itu dalam waktu singkat dengan sistem. Aku pikir kekhawatiranku berlebihan karena kamu masih orang yang sangat saya kenal." Lelaki tua itu tertawa keras dan berkata. David sedikit terdiam. Orang tua ini adalah dia di tim Melin lain, jadi bisakah dia tidak mengenal David? Selanjutnya, lelaki tua itu memberitahu David beberapa nama dan lokasi planet tempat mereka tinggal. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Sejak mereka ditanam dengan tanda budak, mereka menolak untuk menyerah dan terus berusaha mencari solusi di luar sana. Karenanya, mereka memiliki nasib yang sama dengan lelaki tua itu. Mereka semua berkumpul dan saling mendukung. Pada akhirnya, mereka menemukan sistem di sisa-sisa peradaban tingkat dewa. Bab 912. Kemudian, perjalanan melalui ruang dan waktu dan berakhir dengan David. Meskipun lelaki tua itu menggambarkannya seperti itu, kekuatan pikiran David sangat kuat. Dia tidak akan melupakan apapun yang dia lihat dan dengar. Dia diam-diam mengingat nama dan alamatnya. Selama masalah bumi benar-benar terpecahkan, dia akan pergi untuk menyelamatkan planet tempat orang-orang ini tinggal. David, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Kami telah melakukan yang terbaik. Jangan meremehkan diri sendiri. Bahkan jika bakat Anda berada di antara bintang-bintang, itu akan tetap berada di puncak. Ditambah lagi, saya yakin Anda dapat membuat keajaiban dengan bantuan sistem, kata lelaki tua itu ketika sosoknya mulai menghilang perlahan. David tahu bahwa lelaki tua itu akan menghilang sepenuhnya. Dia tiba-tiba bertanya, apa yang akhirnya terjadi pada Pavan di Timelin Anda? Setelah Pavan menanam tanda budak di bumi, dia menjadi makmur. Dia tidak hanya menjadi kepala keluarga Tufin tetapi juga mengalahkan semua orang yang bersaing memperebutkan gelar Master of the Milky Way dan menjadi Master of the Milky Way. Di saat kematiannya, dikatakan bahwa Pavan telah mengambil langkah lebih jauh. Dia hanya bisa mencapai ini dengan menyerap bakat penduduk bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali karena bakatnya yang biasa-biasa saja, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya kesempatan ini, kata David dengan suara berat. Kalau begitu, selamat tinggal, David. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menghilang dari depan David. David tiba-tiba terbangun. Dia langsung duduk dari tempat tidur, dan dia menepuk wajahnya. Dia tidak bisa memastikan apakah yang baru saja dia alami itu benar. Meski begitu, semua yang ada di kepalanya begitu jelas. Ada apa, David, kamu baik-baik saja? Tanya Celia. Ketika David tiba-tiba duduk, dia membangunkan Celia, yang sedang tidur di sebelahnya. Aku baik-baik saja, kamu harus kembali tidur, Celia, David menghibur. David, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Ya, aku memang punya mimpi khusus. Jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Celia beringsut mendekati David dan memeluknya. Saat David menikmati kehalusan Celia, dia tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua dalam mimpinya. Celia harus bersama David dalam ruang dan waktu itu. Namun, bencana menghancurkan segalanya. David tidak bertanya tentang akhir mereka. Namun, dilihat dari apa yang dikatakan lelaki tua itu, ini seharusnya tidak ideal. Selena juga. Dia bisa menyelamatkan dirinya dari semua penderitaan, tetapi dia bersikeras untuk menempuh jalan yang penuh dengan banyak rintangan. Pada akhirnya, dia mengorbankan hidupnya untuk sepotong harapan itu. Karena itu, David mulai merasa protektif terhadap wanita itu. Bab 913. Setelah David menyelipkan Celia, dia membuka panel sistem. Memang, itu telah selesai ditingkatkan. Sistem telah ditingkatkan dan sekarang dalam fase 2. Semua data akan diatur ulang dan disegarkan. Tuan rumah, silakan gunakan sistem secara wajar sesuai dengan aturan baru. Kemudian, sebuah antarmuka muncul. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, $1 kuintiliun galaksi. Tubuh, stellar level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin mewah. Pikiran, stellar level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin mewah. Pertarungan, peringkat kosmos sebagian. Keterampilan tempur, pukulan void level masuk tamparan penghancur udara, level masuk teknik pedang pemecah jahat level masuk. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno pakar. Poin mewah, 0. David melihat panel sistem yang ditata ulang dan disegarkan. Setelah memasuki fase 2, ada beberapa perubahan baru. Pertama, saldonya kembali ke kuadriliun, dan satuannya berubah menjadi dolar galaksi. Kemudian, ada tambahan keterampilan tempur dan tempur. Selain pengobatan tradisional kuno, keterampilan mengemudi, keterampilan basket, dan sebagainya hilang dari kolom keterampilan. Ini juga berarti bahwa tahap kedua tidak mengenali keterampilan ini. Tentu saja, penjelasan lain yang masuk akal adalah bahwa David tidak membutuhkan keterampilan ini di galaksi peradaban Stella. Sementara David sedang melihat 3 keterampilan tempur baru yang muncul di kolom keterampilan tempur, dia tiba-tiba mendengar suara di kepalanya. Tuan rumah telah menyelesaikan tes fase pertama dan telah berhasil memasuki fase kedua. 3 keterampilan tempur teratas telah dihargai, Void Pang, Air Crushing Slap, dan Evil Splitting Sword Technique.
Kemudian, informasi tentang ketiga keterampilan ini melonjak ke otak David. Setelah dia menerima informasi tentang ketiga keterampilan ini, David sangat bersemangat. Ini sangat kuat. Ini mirip dengan keterampilan tempur di bumi, tapi ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Dia bisa menghancurkan sebuah planet dengan satu void pang, yang sangat hebat. Plus, dia bisa mengabaikan ruang dan jarak dan menggunakan air cruising slab untuk membunuh seseorang di udara. Dengan itu, dia bisa mengalahkan musuhnya dari jarak ribuan mil. Terakhir, dia bisa melenyapkan semua kejahatan dan membunuh semua iblis dengan teknik pedang pemecah jahat. Teknik ini akan menjadi musuh semua kejahatan. David menyesali betapa kuatnya sistem itu. Namun, dia merasa lega ketika dia mengira ini adalah produk dari peradaban tingkat dewa. Bumi bahkan bukan peradaban level 1, jadi dia tidak bisa memahami kekuatan peradaban tingkat dewa. Ketika David pertama kali bertemu Pavan, dia sedikit khawatir Pavan akan menemukan sistemnya. Bagaimanapun, Pavan berasal dari peradaban yang lebih tinggi, dan sistemnya juga dari luar angkasa. Sekarang, sepertinya dia hanya terlalu banyak berpikir. Akan sulit untuk mengatakan apakah seseorang dari peradaban level 8 atau 9 akan menemukan sistemnya, apalagi peradaban level 3. Peradaban tingkat dewa. Nama ini terdengar sangat buruk. Itu jauh lebih kuat daripada peradaban level 8 atau 9. Oleh karena itu, David dapat menggunakan sistem tanpa khawatir di masa depan. Dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Saat itu, David merasa bahwa sistemnya luar biasa, tetapi dia tidak berpikir itu akan begitu kuat. Panel sistem menunjukkan tubuh dan pikiran David sebagai stellar level 10 sementara pertarungannya adalah sebagian peringkat kosmos. Saat dia menyerang oktagon milik Pavan, David hanya menunjukkan kekuatan tempur dari planet Ranker Puncak. Dengan demikian, orang bisa melihat seberapa teliti dia bersembunyi. Jika Pavan mengetahui tentang kekuatan sejati David, dia mungkin akan mengencingi dirinya sendiri dalam ketakutan. David akan berada di level yang sama dengan tetua senior keluarga Tufin dengan kekuatan tempur sebagian kosmos Ranker. Tentu saja, David memiliki beberapa keraguan tentang ini. Tidak bijaksana baginya untuk segera menunjukkan kartu trufnya karena dia tidak tahu apakah Pavan dan yang lainnya memiliki kartu truf saat itu. Jika dia menunjukkan segalanya, dia mungkin menjadi sasaran. Jadi, bahkan jika itu berarti gagal mengalahkan mereka setelah waktu yang lama, dia tidak menunjukkan kekuatan tempurnya yang melampaui puncak planet rank. Dia akan senang hanya untuk menjaga Pavan tetap ada. Namun, jika dia tidak bisa menahan Pavan di sini dengan kekuatan tempurnya sebagai peringkat planet puncak, David akan mengekspos kekuatannya sebagai Stellar Ranker. Dia tidak akan pernah membiarkan Pavan pergi apapun yang terjadi. Bab 914. Sekarang, sepertinya strateginya benar. Dia hanya menunjukkan kekuatan puncak planet Ranker, jadi ketika Pavan menyampaikan berita itu kembali ke keluarga Tufin, dia akan memberitahu mereka bahwa David baru saja berada di puncak planet rank. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur David telah mencapai sebagian peringkat kosmos. Lain kali keluarga Tufin datang ke bumi, David merasa dia akan mampu menangani mereka. Jika David memberitahu Pavan kekuatan sebenarnya dan dia menyampaikan informasi ini kembali ke keluarganya, maka orang berikutnya dari keluarga Tufin pasti akan lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Daud tidak salah dalam menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa sistem telah diatur ulang dan disegarkan, dan keseimbangannya juga tidak lagi diukur dalam mata uang apapun di bumi tetapi dolar galaksi. Dalam hal ini, apakah itu berarti dia tidak mungkin menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah di bumi? Haruskah dia pergi ke pusat Bima Sakti untuk terus menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah dan kemudian meningkatkan kekuatannya? Jika demikian, itu akan sedikit merepotkan. David tidak akan pergi sampai bumi benar-benar aman. Tidak pergi berarti dia tidak akan memiliki cara untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan mampu menangani keluarga Tufin ketika mereka tiba, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya setelah itu? Orang-orang yang dikirim keluarga Tufin ke bumi pasti akan semakin kuat. David tidak berpikir dia bisa mendominasi luar angkasa sebagai seorang kosmos ranker parsial. Jika dia terus menunggu di bumi dan tidak meningkatkan dirinya sendiri, musuh-musuhnya akan segera mengalahkannya. Dia sepertinya menemui kendala. Dia tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri jika dia tidak meninggalkan bumi, tetapi bumi mungkin akan diserang jika dia melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? David menatap langit berbintang di luar jendela dan tenggelam dalam pikirannya. Keluarga Tufin mungkin sedang dalam perjalanan ke sini, jadi dia tidak bisa meninggalkan bumi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba obat genetik. David dari tim Elin lain mengatakan bahwa David saat ini sangat berbakat, tetapi bakatnya tidak dirangsang. Begitu dia melakukannya, dia akan bisa berkultivasi lebih cepat. Sejujurnya, David tidak terlalu percaya diri dengan bakatnya. Namun, dia hanya bisa melakukan ini sekarang. Dia harus mencoba terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Pada saat ini, pemberitahuan muncul di sistem. Sistem terhubung ke internet Stellar Civilization Galaxy, haruskah saya menghubungkannya ke internet bumi?
Ada dua pilihan di bawah ini. Iya dan tidak. Apa artinya ini? Bisakah sistem terhubung ke internet Bima Sakti dari bumi? David sangat gembira. Ini adalah berita bagus. Jika dia bisa terhubung ke internet Bima Sakti, dia tidak hanya bisa memahami segala sesuatu tentang Bima Sakti tetapi juga menghabiskan uang di internet. Dia akan bisa mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara ini, kan? David mengklik ya tanpa ragu-ragu. Sistem membuka jendela lain. Menghubungkan. Harap tunggu. Sekitar beberapa detik kemudian, sistem menampilkan tersambung berhasil. Internet bumi sinkron dengan internet Bima Sakti. Apakah Anda ingin menyembunyikan lokasi bumi? Masih ada dua pilihan di bawah ini. Iya dan tidak. David tentu saja memilih ya. Akan lebih baik jika dia bisa menyembunyikan lokasi bumi. Jika orang lain tahu dan lebih banyak Pavan datang di masa depan, bumi akan dalam bahaya. Bab 915. Pada saat ini, semua netizen yang begadang untuk menjelajahi internet menyadari bahwa internet terlihat berbeda. Berita aneh yang tidak mereka mengerti bermunculan tanpa alasan. Berita terbaru, kepala planet tanpa batas, Burk Lutgen, telah menembus peringkat kosmos, dan dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang Pridansa, Mia Concord, untuk menari untuknya di planet tanpa batas. Menurut sumber, Mia sudah setuju, dan dia sekarang menuju ke planet tanpa batas. Berita terbaru, keluarga Della Rosa mengumumkan hari ini bahwa mereka akan bekerja keras untuk memperjuangkan posisi di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Keluarga Tufin dalam bahaya, begitu mereka kehilangan posisi ini, prestise keluarga Tufin akan anjlok. Berita terbaru, Milky Way Battle Institution akan mengadakan pertempuran yang sangat langka di antara 9 institusi segera. Pertempuran ini akan menjadi yang terbesar. Ketua Primo Institution, Leonidas Hinsen, mengumumkan bahwa akan ada pertempuran 1 vs 8, yang mana mengejutkan semua orang. 8 institusi lainnya juga menyatakan bahwa mereka akan memberi pelajaran yang layak kepada Primo Institution. Ada lebih banyak berita seperti itu. Sementara netizen yang tak terhitung jumlahnya merasa bingung, mereka juga sangat bersemangat. Oleh karena itu, mereka mulai membaca berita dengan sungguh-sungguh. Dunia internet bumi sedang gempar. David mengeluarkan ponselnya dan membuka situs web secara acak. Dia juga sangat bersemangat saat melihat berita yang tak terhitung jumlahnya tentang Bima Sakti. Dia benar-benar bisa terhubung ke internet Bima Sakti. Dia mulai mencari segala sesuatu tentang Bima Sakti di ponselnya. Bima Sakti terlalu luas. Ada ratusan miliar planet, besar dan kecil. Setidaknya ada 1 juta planet hidup, begitu banyak hal akan terjadi setiap hari. David mencari selama setengah malam tetapi menyadari apa yang dia pahami hanyalah puncak gunung es. Namun, David fokus pada berita tentang keluarga Tufin. David sudah tahu sebagian besar hal yang berkaitan dengan keluarga Tufin. Dia merasa lega untuk sementara. Meskipun keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, mereka adalah yang terlemah dari kelompok itu. Juga, posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka tampak agak tidak aman. Di permukaan, orang terkuat di keluarga Tufin hanyalah peringkat kosmos. Jika ini masalahnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim orang terkuat mereka. Selama itu bukan seorang kosmos ranker, maka seorang kosmos ranker parsial seperti dia seharusnya bisa menghadapi mereka. Ini setidaknya memberinya banyak waktu. Selama dia terus membaik, maka keluarga Tufin tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, dia tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Tufin menyembunyikan orang yang lebih kuat. Mereka adalah keluarga besar, jadi mereka tidak akan menunjukkan semua kekuatan mereka. Karena itu, David tidak bisa bersantai sedikit pun selama periode yang singkat ini. Langit sudah sedikit cerah. David meletakkan ponselnya. Setelah itu, dia bangun, mandi, dan memasak. Segera, 3 mangkuk mie mentega harum disiapkan. David membawa mie ke kamar tidur, membangunkan Celia, dan menyerahkan mie padanya. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum mengetuk pintu Selena. Ketuk ketuk ketuk. Yang akan datang, sebuah suara renyah berkata dari ruangan. Berderak. Pintu terbuka. Pada saat itu, keduanya saling menatap. David hanya melihat Selena mengenakan piyama sutra longgar. 2 kancing di dadanya terlepas. Selena tidak mengharapkan David menjadi orang di depan pintunya. Saat itu, selalu Celia, karena David belum pernah mendekatinya sebelumnya. Karena itu, dia tidak merapikan dirinya dan membuka pintu dalam kondisi yang sama saat dia bangun. Bab 916. Namun, dia tidak peduli. Dia tidak menyukai pria lain selain David dalam hidup ini. Dia hanya akan membiarkan dia melihat. Bahkan jika David mendorongnya ke tempat tidur sekarang, dia tidak akan melawan. Dia bahkan mungkin bekerja sama dengannya. Ketika dia melihat David menatap dadanya, Selena sengaja membusungkannya. Hal ini membuat David kembali sadar. David membuang muka karena malu dan berkata, "Aku membuatkanmu semangkuk mie. Karena kamu belum bangun, aku membawanya ke atas untukmu. Makanlah selagi panas."
Terima kasih, Selena berterima kasih setelah dia mengambil mangkuk itu. Sama-sama, aku akan pergi sekarang, sampai jumpa. Selamat tinggal. Saat dia melihat David pergi, Selena merasa sedikit terkejut. Saat itu, meskipun David akan memasak mie untuknya, dia selalu harus turun untuk memakannya. Ini adalah pertama kalinya dia membawakan makanan untuknya. Ini adalah perlakuan khusus Celia, tetapi dia harus mengalaminya hari ini. Ditambah lagi, Selena bisa merasakan perubahan sikap David terhadapnya dan perbedaan cara dia memandangnya. Bagaimana dia harus menggambarkannya? Dia memperlakukannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ada kekaguman di matanya. Apakah dia menerima saya? Mata Selena berbinar. Dia tidak tahu itu karena David menemukan akhir mereka di timelin lain, yang menyebabkan perubahan sikapnya. Sore harinya, David, Celia, dan Selena duduk di ruang tamu. Ini bukan rumah Celia lagi. Sebaliknya, ini adalah villa puncak bukit di ibu kota. Orang tua Celia sudah kembali, jadi tidak pantas untuk terus tinggal bersama mereka. Jadi, David pindah ke akomodasi lain, dan Celia dan Selena juga mengikutinya. Celia, Lena, aku perlu memberitahumu beberapa hal, David memandang keduanya dan berkata. Ayo, kami mendengarkan, jawab Celia. Selena tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia senang mendengar bagaimana David memanggilnya. Sudah begitu lama, dan dia akhirnya diakui oleh David. Sekarang internet bumi telah terhubung ke internet galaksi peradaban Stella, Anda dapat membaca berita tentang Bima Sakti saat Anda bosan. Bima Sakti, disitulah alien yang ingin mendominasi bumi tinggal. Celia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu tempatnya. Bumi juga bagian dari Bima Sakti, tapi kita berada di tepinya, jadi kita sangat jauh dari pusat Bima Sakti, jawab David. Tidak, alien itu jahat. Mereka ingin memperbudak semua penduduk bumi. Aku tidak akan pergi dan membaca tentang mereka. Celia membalas. Jelas, dia masih membenci Pavan yang mencoba memperbudak semua penduduk bumi. Celia, Bima Sakti itu seperti bumi yang telah diperbesar berkali-kali. Tidak semua alien itu jahat. Sama seperti di bumi, ada orang baik, orang jahat, dan juga penegak hukum. Kekaisaran Bima Sakti belum mengakui bumi, jadi kita pada dasarnya tidak terdaftar. Itu sebabnya mereka berani mengambil tindakan terhadap kita. Namun, jika kita mendaftarkan bumi, tidak akan ada yang berani datang untuk mendominasi bumi. Betulkah? Tanya Celia tidak percaya. Tentu saja, bumi hanyalah sebutir pasir di alam semesta. Anda harus melihat dunia yang lebih luas di luar bumi. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Seperti di bumi, ada orang baik, orang jahat, dan juga hukum. Pelaksanaan, Kekaisaran Bima Sakti belum mengenali bumi, jadi pada dasarnya kita tidak terdaftar, makanya mereka berani menindak kami. Namun, jika kita mendaftarkan bumi, tidak akan ada yang berani mendominasi bumi. Betulkah? Tanya Celia tidak percaya. Tentu saja, bumi hanyalah sebutir pasir di alam semesta. Anda harus melihat dunia yang lebih luas di luar bumi. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ayo pergi, mari kita lihat seperti apa dunia alien itu, Miss Selena. Celia meraih Celia dan berlari ke atas. Dia tidak sabar untuk online untuk melihat dunia asing. Bab 917. Setelah Celia dan Selena pergi, David langsung menghubungi Mason. David memberitahunya tentang sinkronisasi internet bumi dengan internet Bima Sakti. Pada saat yang sama, ia mengadakan siaran langsung global melalui sistem dengan ponselnya. David tahu bahwa kata-katanya saat ini membawa beban paling berat di bumi. Keingintahuan manusia bisa membunuh kucing. Dia perlu menjelaskan sinkronisasi internet kepada orang-orang di seluruh dunia untuk menghindari kepanikan. Lagi pula, apa yang terjadi pada Pavan masih membuat trauma manusia di bumi. Mereka mungkin berpikir alien menyerang bumi lagi setelah melihat begitu banyak hal tentang hal-hal di luar bumi di internet. Segera, orang-orang di seluruh dunia yang berada di internet melihat wajah tampan David di ponsel atau komputer mereka. David mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Pertama-tama, dia menyapa semua orang. Halo, semuanya, saya David. Kemudian, dia langsung ke topik, melewatkan omong kosong. Saya percaya semua orang telah menemukan bahwa sejak tadi malam, ada berbagai berita aneh di internet. Semua orang pasti bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sekarang, saya dengan sungguh-sungguh memberitahu semua orang bahwa berita itu akurat. Internet bumi telah terhubung ke internet Bima Sakti sejak tadi malam, dan mereka sinkron sekarang. Artinya, mulai sekarang, bahkan jika Anda duduk di rumah, Anda dapat mempelajari beberapa informasi dasar tentang Bima Sakti melalui internet. Bumi hanya setetes di lautan yang merupakan seluruh alam semesta. Dunia luar sangat luas. Planet kita berada di ujung paling ujung Bima Sakti, jadi Anda juga bisa menganggap Bima Sakti sebagai bumi yang telah diperbesar tak terhitung banyaknya. Waktu. Pada kenyataannya, alien juga terbagi menjadi makhluk baik dan jahat. Mereka juga memiliki hukum dan peraturan, jadi tidak semua alien memusuhi bumi. Kejadian terakhir hanya kecelakaan. Di masa depan, semua orang bisa mengobrol dengan alien dan belajar lebih banyak tentang mereka.
Di masa depan, ketika Anda melihat berita dari Bima Sakti, tidak perlu membuat keributan. Bumi akan memasuki era antar bintang, dan kita semua akan menjadi saksinya. Kita harus bekerja keras, bela diri seniman adalah penguasa seluruh alam semesta. Beberapa seniman bela diri yang kuat bahkan dapat melintasi kekosongan fisik dan perjalanan di antara bintang-bintang. Jika kita ingin menunjukkan bumi tanpa diganggu, kita sendiri harus kuat. Oke, saya akan berhenti di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menemukannya langsung di internet. Internet mencakup segalanya, jadi saya yakin itu akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Selamat tinggal. Setelah David menyelesaikan penjelasan singkat tentang sinkronisasi internet, dia langsung mematikan siaran langsung. Bumi akan memasuki era antar bintang. Seniman bela diri yang kuat dapat melintasi kekosongan dan perjalanan di antara bintang-bintang. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh dunia menjadi gila. Sekarang, pamor David di dunia telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia seperti dewa bagi semua orang sekarang. Oleh karena itu, tidak ada yang akan meragukan keaslian dari apa yang dikatakan David barusan. Banyak orang mulai terjun lebih dulu ke dunia online. Mereka ingin memahami seperti apa dunia di luar bumi. David juga mulai mencari secara online situs di mana dia bisa membeli barang-barang. Yang paling penting saat ini adalah menghabiskan uang untuk meningkatkan kekuatannya. Bumi hanya akan lebih aman setelah dia meningkatkan ke peringkat kosmos. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk menemukan situs belanja. Setelah dia membuka untuk melihat, David hampir dibutakan oleh apa yang dia lihat. Sungguh menakjubkan apa yang dijual di situs ini. Mereka memiliki segalanya mulai dari senjata laser kecil dan meriam laser hingga kapal terbang besar dan pesawat luar angkasa. Situs web itu bahkan menjual oktagon pavan. Namun, itu membutuhkan penyesuaian. Diperlukan deposit 50% terlebih dahulu, dan pembeli harus menunggu 1 atau setengah tahun untuk menerimanya. Mungkin banyak orang yang memesannya, sehingga pabrikan tidak bisa membuatnya tepat waktu. Mereka menjual senjata dan peralatan berat secara terbuka, dan Kekaisaran Bima Sakti tidak peduli, ya. David sedikit bingung. Karena Kekaisaran Bima Sakti begitu kuat dan mengatur seluruh ruang lingkup Bima Sakti, mereka seharusnya melarang ini, kan? Sebenarnya, David tidak tahu. Karena manusia di jantung Bima Sakti telah menjadi sangat kuat, senjata dan peralatan hanyalah pelengkap. Beberapa yang kuat, seperti David, dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet dengan tangan kosong. Bab 918. Senjata dan peralatan tidak berguna bagi mereka. Kekuatan pribadi adalah hal terpenting di sini. Manusia diasuh oleh ilmu pengetahuan sejak lahir untuk merangsang potensinya. Bahkan jika orang terlemah datang ke bumi, mereka akan tetap menjadi nomor 1 jika Anda tidak mempertimbangkan kasus khusus seperti David. Jadi, dalam hal ini, Bima Sakti tidak melarang penjualan senjata. Tentu saja, jika kekuatan senjata melebihi batas tertentu, orang biasa tidak akan bisa membelinya. Seperti senjata militer strategis seperti oktagon. Seseorang hanya bisa membelinya jika kekuatan tempur mereka dari kekuatan tempur keluarga mereka mencapai tingkat tertentu. David melihat harganya dan melihat bahwa oktagon hanya 200 juta galaksi dolar. Apakah itu sangat murah? Berdasarkan sistem, dia hanya bisa mendapatkan 1 poin mewah setelah dia menghabiskan 100 juta. Jadi, dia hanya bisa mendapatkan 2 poin mewah dari membeli oktagon. Adapun kendaraan dasar lainnya seperti pesawat ruang angkasa, mereka akan membutuhkan lebih dari 10 juta dolar galaksi. Dengan harga ini, David merasa seperti kembali ke bumi beberapa dekade yang lalu. Berapa banyak barang yang harus saya beli untuk menerobos ke peringkat kosmos? 10 miliar dolar galaksi. Bagaimana saya bisa menghabiskan semua itu dalam waktu singkat? David mencoba membuka tautan ke pesawat luar angkasa. Pesawat ruang angkasa itu dibanderol dengan harga 18 juta galaksi dollars. Ada juga serangkaian perkenalan yang menggambarkan pesawat ruang angkasa. David bahkan tidak melihatnya sebelum mengklik beli. Tiba-tiba, sebuah jendela muncul, meminta David untuk mendaftar dengan nama aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membeli barang itu. F***. David tidak bisa menahan diri dari kutukan. Sekarang, bumi masih belum terdaftar, jadi bagaimana dia bisa mendaftar dengan nama aslinya? Jika itu masalahnya, apakah itu berarti dia tidak akan bisa membeli apapun? David merasa ini semakin serius. Dia mencoba situs belanja lain, dan hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa membeli apapun. Dia bahkan mencoba mendaftar secara acak, tetapi tetap tidak berhasil. Dia tidak bisa melewati tahap otentikasi sama sekali. Oh tidak, jika saya tidak bisa membeli apapun, maka saya tidak bisa mendapatkan poin mewah. Jika saya tidak mendapatkan poin mewah, bagaimana saya akan meningkatkan ke ranah lain? Saya kembali ke tempat yang sama lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? David ambruk di kursi. Dia pikir dia bisa membeli barang-barang dari Bima Sakti secara online untuk menghambur-hamburkan uang. Alamat bumi tetap disembunyikan oleh sistem, dan sistem itu adalah sisa dari peradaban tingkat dewa.
Karenanya, David tidak khawatir mengungkap lokasi bumi. Dia tidak akan khawatir tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan beberapa peringkat. Dengan begitu, dia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Hebat, dia tidak bisa membeli apapun tanpa mendaftar dengan nama aslinya. Dia punya uang, tapi dia tidak bisa membelanjakannya. Bab 919. David tertekan untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai mencari online lagi. Kali ini, dia sedang mencari informasi tentang Kekaisaran Bima Sakti. David melihat-lihat untuk sementara waktu setelah dia pergi ke situs web resmi untuk Kekaisaran Bima Sakti. Tiba-tiba, ia menemukan layanan pelanggan online. Dia buru-buru mengkliknya, dan sebuah jendela muncul. David mencoba mengetik sesuatu dan mengirimkannya. Halo. Kemudian, dia menunggu dengan cemas. Segera, pihak lain menjawab. Halo, apakah Anda membutuhkan bantuan? David mengetik kalimat lain. Apakah Anda anggota staf pemerintah dari Kekaisaran Bima Sakti? Ya, ini adalah layanan pelanggan online dari Galaksi Peradaban Stella dari Kekaisaran Bima Sakti. David bersemangat. Akhirnya, ia berhasil menghubungi anggota staf resmi Kekaisaran Bima Sakti. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Lanjutkan. Bagaimana planet hidup di tepi Bima Sakti yang belum terdaftar oleh Kekaisaran Bima Sakti diakui oleh Kekaisaran Bima Sakti? Maksudmu planet hidup asli? David membenci namanya, tetapi dia masih menjawab. Ya, planet hidup asli. Bagaimana Kekaisaran Bima Sakti bisa mengenalinya? Sudahkah Anda menemukan planet hidup asli, atau apakah Anda seseorang dari planet itu? Saya dari planet ini. Dalam hal ini, Anda perlu memberitahu kami lokasi planet dan menunggu personel resmi Kekaisaran kami untuk mengakuinya. Jika semuanya memeriksa, ada dua opsi. Pilihan pertama adalah kita akan menambahkan planet ke dalam Kekaisaran. Anda tidak perlu melakukan apapun, dan Anda akan menjadi planet warga negara kelas rendah di Kekaisaran. Anda bisa menikmati hak dan manfaat terendah dari Kekaisaran, dan Kekaisaran juga akan melindungi Anda. Namun, Kekaisaran akan mengirim seseorang untuk tinggal di planet ini untuk mengaturnya. Di sisi lain, untuk pilihan kedua, karena Anda dari planet ini, Anda dapat mengusulkan membeli planet ini dari Kekaisaran. Dengan begitu, Anda akan menjadi planet warga negara kelas atas. Selain itu, Anda akan menjadi kepala planet itu, dan Kekaisaran tidak akan mengganggu operasi apapun tentang planet ini. Plus, Anda hanya perlu membayar sejumlah uang setiap tahun untuk menikmati hak dan manfaat tertinggi dari Kekaisaran. Mata David menyala setelah penjelasan. Saya bahkan bisa membeli bumi. Bahkan Tuhan membantu saya. Saya hanya ingin tahu bagaimana saya harus menghabiskan uang. Saya akan membutuhkan sekitar puluhan atau ratusan miliar untuk membeli bumi kan? Itu semua poin mewah. David dengan cepat menjawab, dapatkah saya membelinya tanpa menunggu orang-orang Anda datang untuk memeriksanya? Kami berada di tepi Bima Sakti, dan agak jauh. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Jika kami tidak mengirim orang-orang kami tidak akan dapat mengkonfirmasi jika Anda mengatakan yang sebenarnya, dan kami tidak dapat menentukan harganya. Kita perlu menilai planet ini sesuai dengan nilainya. David merasa bahwa mungkin terlalu lama bagi staf Kekaisaran Bima Sakti untuk datang untuk mengkonfirmasi status mereka. Kecelakaan mungkin terjadi saat dia menunggu ini terjadi. Setelah dia memikirkannya, dia menjawab, apakah itu sah atau tidak? Bukan. Bisakah Anda menghargainya dengan nilai penilaian tertinggi? Saya telah bekerja di luar selama bertahun-tahun. Sementara saya bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan saya juga menghemat sejumlah uang untuk melindungi tanah air saya. Saya tahu itu berbahaya bagi sebuah planet yang belum diakui jika orang dengan niat buruk harus menemukan kami. Jika itu masalahnya, saya perlu melaporkan ini ke atasan saya karena saya tidak dapat membuat keputusan tentang ini. Bolehkah saya bertanya pada peringkat apa Anda sekarang? David menjawab, Peak Stellar Rank. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia tidak boleh menyembunyikannya lagi. Lagi pula, semakin kuat dia, semakin dia dihormati di dunia ini yang menghargai kekuatan. Selain itu, jika dia bisa membeli bumi, bumi tidak hanya akan menjadi planet warga negara kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti, dia bisa menerobos lagi dan mencapai peringkat kosmos. Dia sudah menahan diri ketika dia mengatakan dia berada di peringkat bintang puncak. Di sebuah planet besar di tengah-tengah Bima Sakti di sisi lain dari langit yang jauh. Bab 920. Seorang gadis muda menatap linglung di layar di depannya. Namanya Hyacin Astor, dan dia adalah anggota staf biasa dari stasiun layanan online Milky Way Empire. Baru saja, ketika dia menjawab pertanyaan dari seseorang yang mengaku berada di planet hidup pribumi, dia bertanya kekuatan tempur apa yang tidak diutarakan oleh orang itu. Tanpa diduga, jawaban pihak lain mengejutkannya. Peak Stellar Rank. Mataku tidak menipu aku, kan? Orang ini dari planet hidup asli ini sebenarnya adalah peringkat puncak bintang. Ini pasti fantasi. Dia telah bekerja di Kekaisaran Bima Sakti selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Bima Sakti sangat luas, dan beberapa planet hidup asli telah ditemukan.
Namun, orang-orang di planet-planet itu bahkan tidak berada di peringkat satelit. Sangat jarang bagi mereka untuk dapat mencapai peringkat satelit. Oleh karena itu, peringkat bintang puncak bahkan lebih tidak pernah terdengar. Selain itu, Ranker bintang puncak dapat dianggap sebagai salah satu makhluk kuat di seluruh galaksi Bima Sakti. Siapa yang berani menyerang planet ini ketika seseorang seperti ini ada di dalamnya? Ketika Hyacin kembali ke akal sehatnya, dia dengan cepat membalas David sebelum menghubungi atasannya. David tidak mendapatkan balasan dari pihak lain untuk waktu yang lama, jadi dia mulai khawatir lagi. Namun, kekhawatirannya jelas berlebihan. Seseorang dari planet hidup asli mengungkapkan bahwa ia memiliki kekuatan dari peringkat bintang puncak. Oleh karena itu, ia akan pantas mendapat perhatian dari Kekaisaran Bima Sakti, apakah itu benar atau tidak. Hyacin melaporkan berita itu kepada atasannya, dan atasannya segera melaporkan informasi tersebut ke atasan Kekaisaran Bima Sakti. David menerima balasan segera setelah itu. Harap tunggu, saya akan melaporkan situasi Anda ke atasan. David tidak memperhatikan bahwa balasan Hyacin menjadi lebih sopan. Baginya, peringkat bintang puncak sudah dianggap sebagai tembakan besar. Meskipun banyak orang kuat ada di Kekaisaran Bima Sakti, Hyacin hanyalah anggota staf biasa. Tinggi atasannya baru saja memasuki peringkat planet, jadi dia mengubah cara dia membalas David. Yang kuat akan dihormati dimanapun mereka pergi. David menunggu sebentar sebelum dia mendapat balasan. Halo, apakah Anda ingin membeli planet Anda sendiri? David menjawab dengan gembira, ya. Apakah Anda yang dapat menyebut tembakan di Kekaisaran Bima Sakti? Ya, benar. Jika Anda ingin membeli planet Anda sesuai dengan informasi yang baru saja Anda berikan, Anda akan membutuhkan 30 miliar dolar galaksi, dan Anda perlu memberitahu kami lokasi yang tepat dari planet ini. Kita perlu menandai planet yang baru terdaftar di peta galaksi. Hanya dengan begitu dapat diakui oleh Kekaisaran. David tidak ingin mengungkapkan lokasi bumi karena dia merasa bahwa bumi akan terancam jika dia melakukannya. Namun, sepertinya dia harus mengungkapkannya tidak peduli apa sekarang. Dia tidak punya pilihan selain membalas. Baiklah, kami sudah terhubung ke internet Bima Sakti, jadi Anda harus dapat secara langsung mengkonfirmasi lokasi saya, kan? Anda sudah terhubung ke internet Bima Sakti. Bagaimana ini mungkin? Biasanya, setelah pendaftaran selesai, kami akan mengirim orang untuk membangun pangkalan sebelum Anda dapat terhubung ke internet Bima Sakti. Ini sebuah rahasia, tidak bisakah saya menjawab? Tentu saja, ini akan lebih mudah seperti ini. Kami hanya perlu menentukan lokasi Anda, mengekstrak informasi dasar Anda melalui internet Anda, dan kemudian Anda dapat mentransfer uang ke akun Kekaisaran. Baik. Setelah David menjawab, dia menyalakan sistem dan berhenti menyembunyikan lokasi bumi. Terakhir, bolehkah saya sangat sombong untuk bertanya apakah Anda benar-benar telah mencapai peringkat bintang puncak? Ya, itu benar. Baik, saya akan segera menyelesaikan formalitas untuk Anda. Bab 921. Setelah David menonaktifkan fungsi sembunyikan sistem, Departemen Pengawasan Jaringan Kekaisaran Bima Sakti dengan cepat mengkonfirmasi lokasi bumi. Mereka juga terkejut melihat di peta galaksi seberapa jauh bumi dari jantung Bima Sakti. Mereka sekarang agak percaya bahwa David adalah peringkat bintang puncak. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk terhubung ke jaringan yang begitu jauh tanpa sumber daya keuangan dan material yang sangat besar. Departemen Pengawasan Jaringan Empire Bima Sakti akan memantau seluruh jaringan Bima Sakti, tetapi mereka tidak mengetahui kapan David menghubungkan keduanya. Itu agak menakutkan. Mereka ingin sekali mempelajari rahasia bumi. Mereka ingin mencari tahu bagaimana bumi terhubung dengan jaringan Bima Sakti dari bumi, dan mereka juga ingin tahu apakah David adalah Pixteller Ranker. Bagaimanapun, seseorang dari planet hidup asli yang bisa naik ke peringkat bintang puncak sangat berharga. Kekaisaran Bima Sakti pasti tidak akan membiarkan bakat ini pergi. Namun, mereka hanya memperoleh beberapa informasi dangkal yang dengan sengaja dirilis David. Dia tidak ingin Kekaisaran Bima Sakti untuk memahami segala sesuatu tentang bumi, terutama berita tentang kedatangan dan penahanan Pavan di bumi serta segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, sistem memblokir berita di sekitarnya dan Pavan. Produk peradaban tingkat dewa berada di luar imajinasi peradaban level 3. Departemen Pengawasan Jaringan Empire Bima Sakti tidak dapat menemukan petunjuk tentang hal ini sama sekali. Namun, semakin misterius David, semakin banyak perhatian yang akan dibayarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti kepadanya. Segera, bumi terdaftar dan terdaftar di peta galaksi Kekaisaran Bima Sakti. Sekarang menjadi planet warga negara kelas atas dari Kekaisaran Bima Sakti. David juga mentransfer 30 miliar dolar galaksi langsung ke akun Kekaisaran Bima Sakti. Transaksi lengkap. Mulai sekarang, David adalah kepala bumi, dan bumi berada di bawah perlindungan Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan jika keluarga Tufin tiba di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun ke bumi karena sekarang menjadi planet warga negara kelas atas. Status planet hidup asli dan planet warga negara kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti benar-benar berbeda. Yang satu adalah properti yang tak ternilai yang tidak ingin dimiliki siapapun, sementara yang lain adalah planet hidup yang diakui oleh Kekaisaran Bima Sakti.
Itu memiliki pendukung yang kuat, jadi tidak ada yang berani memiliki ide tentang hal itu. Namun, meskipun prosedurnya sudah berakhir, David masih perlu pergi ke Kekaisaran Bima Sakti untuk melaporkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa melakukan ini setelah keluarga Tufin tiba. David tidak akan nyaman jika dia meninggalkan bumi sekarang. Semuanya segera diproses, dan David melihat panel sistem sambil menyeringai. Dia telah memperoleh 300 poin mewah. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 99.999.000.000 galaksi dollars. Tubuh, level stellar 10+. Pikiran, level stellar 10+. Combat, peringkat parsial kosmos. Keterampilan tempur, Void Punk entry level plus Air Cruising Slap entry level plus Evil Splitting Sword Technique entry level plus. Keterampilan, kedokteran tradisional kuno pakar plus. Poin mewah, 300. Dengan tambahan 300 titik mewah ini, beberapa perubahan terjadi dalam sistem. Ada tombol plus pada tubuh, pikiran, keterampilan tempur, dan kolom keterampilannya, yang berarti dia dapat meningkatkannya sekarang. Jika dia menambahkan poin mewah ke tubuh, dia akan memiliki terobosan lain dan naik langsung ke peringkat kosmos. David akan tak terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti ketika dia mencapai tahap ini. Dia segera mengklik tombol plus di belakang tubuh. Jendela muncul. Apakah Anda yakin ingin meningkatkan tubuh? Peningkatan ini akan menelan biaya 100 poin mewah. Tentu saja, David mengkonfirmasi. Kemudian, David perlahan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Setengah jam kemudian, David melihat sistem lagi. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 99.999.700.000.000 galaksi dollars. Tubuh, kosmos level 1+. Pikiran, level stellar 10+. Combat, peringkat kosmos pemula. Keterampilan tempur, Void Punk entry level plus Air Cruising Slap entry level plus Evil Splitting Sword Technique entry level plus. Keterampilan, kedokteran tradisional kuno pakar plus. Bab 922. Poin mewah, 200. 200 poin mewah tersisa. David menghabiskan 90 poin mewah untuk menaikkan tubuhnya ke kosmos level 10. Kemudian, dia menggunakan 100 poin mewah lainnya untuk meningkatkan kekuatan pikirannya ke kosmos level 1. Setelah itu, dia terus menghabiskan 10 poin mewah terakhir yang dihabiskan untuk kekuatan pikirannya. Tubuh David segera mencapai kosmos level 10, dan kekuatan pikirannya mencapai kosmos level 2. Selain itu, pertarungannya juga mencapai puncak peringkat kosmos. Namun, dia akan membutuhkan 1000 poin mewah untuk terobosan berikutnya. Ini sedikit merepotkan. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membeli semua planet yang disebutkan orang tua itu. Setelah ini, dia akan mendapatkan lonjakan poin mewah lainnya. Dia hanya bisa mencari mereka setelah bumi aman. Seorang puncak kosmos ranker dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Tufin. Jika mereka berani datang, David akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Dia tidak akan menahan diri terhadap siapapun yang berani memiliki ide tentang bumi. Karena dia tidak khawatir tentang bala bantuan keluarga Tufin, maka tidak perlu menjaga Pavan. David dengan jelas mengingat apa yang dikatakan orang tua itu. Pavan dari garis waktu itu makmur setelah menanam tanda budak di bumi. Selain itu, ia bahkan memenangkan posisi Master of the Milky Way dan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Bima Sakti. Juga, ketika lelaki tua itu secara paksa membuka sistem ketika dia berada di ambang kematian, Pavan telah melangkah lebih jauh. Pavan adalah karakter utama dari garis waktu itu, tetapi semuanya dibangun di atas rasa sakit abadi penduduk bumi. Karena itu, David berpikir akan lebih baik untuk merawat Pavan sesegera mungkin untuk menghindari insiden yang tidak terduga. Bagaimanapun, hubungan antara kedua belah pihak tidak dapat diperbaiki lagi. 3 hari kemudian, David meminta semua orang di planet ini untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, dengan konten pemungutan suara menjadi keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan Pavan. Hasil akhirnya adalah bahwa 100% orang setuju bahwa Pavan harus menjadi persembahan penguburan bagi hampir 100.000 orang yang meninggal di bumi. Tidak ada yang akan mengambil risiko kutukan universal dan memilih untuk membiarkan Pavan hidup dalam menghadapi kebenaran semacam ini yang menyangkut setiap manusia di bumi. Jika ada yang tahu tentang ini, orang itu akan ditenggelamkan oleh kutukan semua orang. Hasil ini persis seperti yang diinginkan David. Karena itu, David tidak ragu lagi. David membawa Pavan yang panik ke reruntuhan kota yang dihancurkan oleh meriam laser. David merasa sedikit sedih ketika dia melihat kota yang dulu ramai yang sekarang telah menjadi reruntuhan. Hampir 100.000 orang telah musnah di sini, tidak meninggalkan apapun. Manusia biasa benar-benar rentan dalam menghadapi peradaban maju. Entah mereka ditanam dengan tanda budak, memaksa anak dan cucu mereka untuk dikendalikan selamanya tanpa pernah bisa membebaskan diri darinya, atau langsung dihancurkan, tanpa meninggalkan jejak. Alien-alien ini tidak mempedulikan nyawa manusia, jadi mereka pantas dibunuh. Pavan berlutut di reruntuhan.
Dia punya firasat buruk setelah David membawanya ke sini karena dialah yang menghancurkan tempat ini. Namun, dia tidak percaya bahwa David akan membunuhnya. Dia telah menyampaikan pesan tentang bumi kembali ke keluarga, dan penyelamatan akan datang. Kecuali jika David tidak peduli dengan planetnya, dia tidak akan membunuh Pavan. Apakah David orang seperti itu? Tentu saja tidak. Jika tidak, dia tidak akan membawa Pavan ke sini. Mungkin David ingin dia bersujud dan meminta maaf kepada orang mati. Pavan akan bersujud dan meminta maaf demi hidupnya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ketika keluarganya tiba, dia akan membuat puluhan miliar penduduk bumi berlutut di depannya untuk membersihkan rasa malunya. Saat Pavan memikirkan hal ini, hatinya yang cemas terasa jauh lebih baik. Bersambung. Bab 923. Pavan, lihat tempat ini. Ini adalah tempat yang kamu hancurkan. Hampir 100.000 orang berubah menjadi abu dalam sekejap. Kamu bajingan sok, apakah kamu pikir hanya hidupmu yang penting sementara nyawa orang lain tidak? David bertanya dengan suara rendah. David, ini hanya orang biasa. Kamu telah mencapai puncak stellar rank dan bukan lagi salah satu dari mereka. Nantikan, hanya ketika kamu keluar dari sini, kamu akan menyadari betapa besar dunia luar, Pavan membujuk. Tidak peduli seberapa kuat saya, tidak peduli seberapa besar dunia luar, itu tidak akan mengubah identitas saya sebagai manusia di bumi. Anda hanya ingin saya melepaskan Anda, tapi tahukah Anda? Berurusan dengan Anda, apakah Anda ingin tahu hasilnya? Kamu ingin menjadikanku persembahan penguburan untuk orang-orang biasa ini. Aku bisa menebaknya dengan mudah, tetapi kamu tidak akan benar-benar melakukannya, kan? David, kamu harus tahu bahwa aku adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dan orang-orang dari keluarga saya sedang dalam perjalanan ke sini. Jika saya mati, bumi akan tidak ada lagi. Pada saat itu, alih-alih 100.000 mati, puluhan miliar manusia di bumi, termasuk Anda dan keluarga Anda, juga akan mati. Pavan, kamu brilian dan tahu bagaimana memanfaatkan kelemahanku, tapi sayangnya, kamu salah menghitung sesuatu. Apa? Kekuatan saya. Kekuatanmu, apa maksudmu? Daud tidak menjawab. Dia berdiri di sebelah Pavan dan menatap ke langit. Segera setelah. Bum bum bum. Energi ganas yang dipancarkan dari tubuh kecil David dan menyapu seluruh bumi, membuat semua orang di bumi merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Mereka merasa seolah-olah napas mereka melambat. Pada saat ini, Daud tampak seperti seorang raja yang menjulang di atas kerajaannya. Siapapun yang melihatnya pasti ingin bersujud di kakinya. Setelah beberapa saat, David berhenti memancarkan energinya. Di sebelahnya, Pavan yang berlutut tercengang. Dia tampak seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ketika dia sadar kembali, dia menatap David dengan ketakutan. Kamu. Dia tidak bisa membentuk kalimat setelah tergagap untuk waktu yang lama. Energi yang David pancarkan tadi terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga Pavan hanya merasakan tekanan seperti ini dari kakeknya Orson, yang juga kepala keluarga Tufin. David sudah berada di level ini. Kemudian, orang-orang dari keluarga Tufin yang datang untuk menyelamatkan Pavan hanya akan menemui satu nasib, mereka akan dimusnahkan seperti dia. Jadi, Tuan Pavan dari keluarga Tufin, apakah aku layak dilihat sebagai sainganmu sekarang? David bertanya. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. David, bagaimana kamu bisa mencapai peringkat kosmos? Kamu hanya hidup selama lebih dari 20 tahun, dan mencapai kekuatan semacam ini tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di jantung Bima Sakti yang dapat melakukannya, apalagi seorang planet hidup asli yang miskin sumber daya seperti bumi. Anda berbohong kepada saya. Pavan segera berteriak panik. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Pavan, pandanganmu terlalu sempit. Bersenang-senanglah di jalan menuju neraka saat kamu menjadi korban pemakaman bagi 100.000 orang yang kamu bunuh. Jangan khawatir, seseorang akan turun ke menemanimu segera. Aku akan membunuh semua orang yang dikirim keluarga Tufin ke sini. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dan akulah yang terpilih. Akulah orang yang akan menjadi penguasa Bima Sakti. Pavan mulai berteriak ngeri. Pada saat yang sama, dia mulai meronta dan menggeliat di tanah. David mengabaikan teriakan Pavan dan langsung membunuhnya di reruntuhan. Menurut garis waktu lainnya, Pavan memang penguasa Bima Sakti dan mungkin telah mencapai prestasi yang lebih besar lagi. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di Timelin ini. Hidupnya berhenti di sini. Namun, David tidak membunuh orang-orang yang datang bersama Pavan. Orang-orang ini berguna bagi David. Dia tidak tahu cara mengoperasikan oktagon dan tidak dapat menemukan jalan ke pusat Bima Sakti. Karena itu, dia membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya. Namun, David menyerap kekuatan pikirannya ke otak mereka dan meninggalkan rencana cadangan untuk dirinya sendiri. Bab 924. Begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia bisa segera membunuh orang-orang ini. Ini juga penggunaan kekuatan pikirannya yang baru dikembangkan. Namun, ada batasan untuk itu juga. Pihak lain harus lengah dan menyetujui kekuatan pikiran David menembus otak mereka.
Jika tidak, kekuatan pikiran David tidak bisa masuk ke tubuh mereka. Ini adalah cara yang bagus untuk mengendalikan tawanannya. Jika mereka berani memberontak, maka David akan membunuh mereka sekaligus. Ketika Pavan terbunuh barusan, alarm di kediaman leluhur Tufin di planet Tufin jauh di jantung Bima Sakti meraung. Oh tidak, seorang keturunan langsung dari keluarga telah meninggal. Cari tahu siapa itu dan laporkan kepada kepala keluarga. Roger. Keluarga super besar seperti keluarga Tufin akan memiliki banyak keturunan langsung. Ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan meninggalkan keluarga untuk berlatih, dan kecelakaan terkadang terjadi. Jadi, setelah setiap keturunan langsung lahir, keluarga akan menggunakan darah tali pusat mereka untuk membuat plakat kehidupan. Plakat ini kemudian akan ditempatkan di kediaman leluhur Tufin untuk diawasi oleh staf khusus. Setelah keturunan langsung meninggal, plakat kehidupan mereka akan pecah berkeping-keping, dan alarm kediaman leluhur akan berdering. Setelah itu, masyarakat yang melihat plakat akan mengetahui keturunan mana yang meninggal sehingga dapat segera melapor kepada kepala keluarga. Segera, kematian Master Pavan dari keluarga Tufin dilaporkan ke Orson, kepala keluarga Tufin. Menghancurkan. Orson sedang minum teh dengan saudaranya Adan, segera, dia menghancurkan cangkir teh mahal di tangannya menjadi bubuk halus. Ada apa, Orson? Adan yang duduk di seberangnya bertanya. Sudah lama sejak saudaranya, Orson, sangat marah. Cangkir teh yang baru saja dia pecahkan sangat mahal. Saya baru saja mendapat kabar dari kediaman leluhur. Plakat Pavan pecah, kata Orson dengan wajah gelap. Bahkan jika Pavan bukan yang paling menonjol di antara keturunan langsung keluarga Tufin, dia adalah yang tertua dari generasi keluarga ini. Selain itu, dia adalah wajah keluarga Tufin. Orson tidak akan begitu marah jika rata-rata keturunan langsung lainnya meninggal. Lagi pula, ada terlalu banyak keturunan langsung dalam keluarga mereka. Banyak yang pergi berlatih di luar, jadi beberapa diperkirakan meninggal karena kecelakaan. Keluarga Tufin akan menghadapi insiden seperti itu setiap tahun. Namun, putra tertua Pavan meninggal, dan dia bahkan meninggal di planet asli yang hidup. Ini setara dengan menamparkan wajah keluarga Tufin. Apa, Pav sudah mati? Bukankah dia ditahan di planet asli yang hidup? Bagaimana dia mati? Tanya Adan kaget. Tidak peduli bagaimana dia meninggal, ini jelas merupakan tamparan yang berani di wajah keluarga kami. Jangan menyebarkan berita ini dulu. Jika tidak, keluarga De La Rosa akan mulai membuat klaim yang tidak benar tentang ini. Keluarga kami berada dalam posisi berbahaya sekarang, kata Orson. Saya mengerti. Juga, beritahu mereka untuk segera kembali untuk memilih kepala keluarga berikutnya. Kemudian, kita harus segera pergi ke bumi. Untuk menghindari lebih banyak kecelakaan, Anda harus memimpin tim. Anda tidak boleh membuat kesalahan tunggal. Misi ini adalah kritis karena akan menentukan apakah kita dapat mempertahankan posisi kita di antara 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Baiklah, Orson, aku mengerti. Setelah Adan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia harus mengatur masalah ini dengan cepat. Keluarga mereka benar-benar dalam kesulitan sekarang, bab 925. David tidak tahu bahwa kematian Pavan telah menarik perhatian keluarga Tufin. Kematian Pavan secara langsung membuat Adan, kepala kedua keluarga Tufin, memimpin sebuah tim ke bumi. Adan berada di level yang sama dengan Orson, kepala keluarga Tufin. Meskipun dia kehilangan posisi sebagai kepala, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan Adan karena dia adalah perwakilan utama dari keluarga Tufin. Dia bahkan membantu Orson dalam mengelola seluruh keluarga Tufin. Namun, bahkan jika David tahu ini, dia tidak akan peduli. Dengan kekuatannya saat ini sebagai puncak Kosmos Ranker, dia tidak terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti. Mereka akan melanjutkan dengan hati-hati jika keluarga Tufin mengetahui kekuatan David yang sebenarnya. Setelah membunuh Pavan, David memasuki oktagon di bawah pimpinan komandan kapal dan mengeluarkan obat genetik yang dapat merangsang potensi manusia. Namun, nomor itu sedikit membingungkan David. Menurut lelaki tua itu, Pavan telah menggunakan obat-obatan genetik pada orang-orang berusia antara 10 dan 30 tahun di seluruh dunia, jadi seharusnya ada banyak dari mereka. Meskipun demikian, David hanya menemukan sedikit lebih dari 10.000 dari mereka. Setelah dia bertanya, dia menemukan bahwa obat genetik itu mahal dan bisa diencerkan. Pavan mengumpulkan 10.000 lebih obat selama bertahun-tahun. Dia ingin menggunakannya setelah dia menemukan planet hidup asli dan menanamkan tanda budaknya pada mereka. Namun, semakin Anda mengencerkan obat, semakin tidak efektif. Selain itu, obat genetik awalnya tidak memiliki efek samping, tetapi setelah banyak pengenceran, beberapa efek samping mungkin terjadi. Bahkan jika Pavan berhasil menanam tanda budak, dia tidak akan begitu murah hati dan segera menggunakannya. Dia pasti akan mencairkan mereka untuk dapat menggunakannya pada semua penduduk bumi. Dengan cara ini, meskipun efeknya akan sangat berkurang, itu tidak akan banyak berpengaruh pada orang-orang yang agak rata-rata. Di sisi lain, itu masih bisa merangsang orang-orang yang sangat berbakat. Adapun apakah ada efek samping, Pavan tidak peduli. Yang dia butuhkan adalah seseorang dengan bakat luar biasa.
David sangat berbakat di lini masa lain, jadi dia dirangsang oleh obat genetik yang diencerkan dan membuat kemajuan pesat. Sayangnya, dia dibatasi oleh tanda budak. Pada akhirnya, Pavan berhasil dan makmur. Setelah David membawa obat genetik kembali, dia senang dan berpikir tentang bagaimana mengatur agar semua orang menggunakan obat ini. Karena ada efek samping tertentu setelah pengenceran, dia pasti tidak akan mengencerkannya. Dalam kasus ini, hanya sedikit di atas 10.000 orang yang bisa mendapatkan obat tersebut. Adapun siapa, David berencana menyimpan sebagian untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia akan mendistribusikan sisanya sesuai dengan rasio masing-masing kekuatan. Begitu seseorang mencapai peringkat satelit, harapan hidup mereka akan meningkat. Secara alami, David tidak ingin melihat orang-orang di sekitarnya mati. Namun, ketika dia mencapai pusat Bima Sakti, dia akan membeli lebih banyak obat genetik untuk membawanya kembali jika dia memiliki kesempatan. Dia hanya perlu mengeluarkan uang. Saat ini, dia tidak punya apa-apa selain uang. Selain itu, pengeluaran itu akan mengarah pada poin mewah. Pertama, David mengumpulkan pasukan di Summerland dan mengadakan pertemuan. Karena David adalah orang nomor satu di bumi, selama dia mengatakan sesuatu, setiap orang yang mendapat pemberitahuan akan segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas pergi apapun yang terjadi. Keesokan harinya, semua kepala berbagai pasukan berkumpul di ibu kota. David telah mengumpulkan semua orang dari berbagai pasukan. Bab 926. Saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk membahas beberapa hal. Selama waktu ini, saya percaya bahwa setiap orang telah belajar tentang situasi di Bima Sakti dari internet. Bumi akan memasuki era antar bintang, tetapi semua orang dapat yakin bahwa bumi akan sangat aman selama saya di sini. Tidak ada yang akan berani melakukan apapun ke bumi, tetapi saya berharap semua orang dapat mengatur orang-orang mereka sendiri dan menjaga ketertiban di dalam bumi. David memandang kepala pasukan di Summerland dan dikatakan, "Jangan khawatir, Tuan David. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban bumi, dan kami tidak akan pernah menimbulkan masalah bagi Anda. Anda dapat menangani alien tanpa khawatir." "Ya, Tuan David, jangan khawatir. Kami tidak akan menyusahkan Anda." Semua kepala pasukan segera mengungkapkan pendapat mereka. "Bagus, ada alasan lain mengapa saya memanggil Anda ke sini. Saya mendapat sesuatu yang disebut obat genetik dari pesawat ruang angkasa alien. Mereka diproduksi oleh Stellar Civilization Galaxy. Adapun efeknya, Anda dapat mencarinya di internet, jadi saya percaya Anda akan segera mengerti apa yang dilakukannya. Saya akan menunggu Anda untuk melakukannya." Setelah David selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memberi isyarat bahwa semua orang dapat menggunakan ponsel mereka untuk masuk ke internet untuk mencari ini. Ketika semua orang mendengar itu, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari. Perlahan-lahan, mata semua orang menjadi lebih cerah, dan ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka dengan cepat mempelajari kekuatan obat genetik. Setelah beberapa menit, David melihat semuanya meletakkan ponsel mereka sebelum menatapnya dengan heran. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, "Sudahkah Anda membaca semuanya? Anda semua harus memahami fungsi obat genetik sekarang, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Saya meminta Anda untuk datang hari ini karena saya akan membagikan beberapa obat genetik ke semua orang. Anda dapat mengambilnya kembali dan memilih beberapa orang berbakat untuk mengkonsumsinya." "Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David." Semua orang yang hadir berdiri dan membungkuk kepada David. David telah benar-benar memenangkan mereka dengan apa yang dia lakukan. Dia berbagi hal-hal yang begitu berharga dengan mereka. Tidak heran David telah mencapai begitu banyak. Tak satu pun dari mereka dapat menandingi kemurahan hati Daud. Jika mereka memiliki obat genetik yang sangat berharga, mereka akan menyembunyikannya dan menggunakannya secara diam-diam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak akan pernah mengeluarkannya dan membaginya dengan orang lain. Saya dapat mendistribusikan obat genetik kepada Anda, dan saya tidak akan mengganggu cara Anda menggunakannya, tetapi saya berharap ketika Anda memilih siapa yang akan memberikan obat, Anda akan mempertimbangkan terlebih dahulu karakter mereka. Jika karakter mereka tidak cukup baik, Anda tidak dapat memberi mereka obat tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika tidak, semakin kuat orang-orang ini, semakin merugikan mereka bagi bumi. "Kami mengerti, yakinlah, Tuan David, kami akan melakukan apa yang Anda perintahkan," jawab seseorang. Yang lain mengikuti, menunjukkan bahwa mereka akan mematuhi perintah Daud. "Karena ini masalahnya, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Distribusi obat-obatan genetik didasarkan pada kontribusi masing-masing kekuatan. Saya harap semua orang akan menyetujui ini. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak yang Anda dapatkan, dan semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Ini adalah aturannya." Begitu David mengatakan ini, beberapa senang sementara yang lain murung. Namun, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan berani mengajukan keberatan. Tentu saja, mereka juga tidak akan berani memendam dendam. Mereka hanya bisa diam-diam menyesal karena tidak melakukan yang terbaik sejak awal. Kemudian, David mengeluarkan secarik kertas.
Makalah tersebut mencatat jumlah obat genetik yang diberikan untuk setiap keluarga, yang dialokasikan Julia berdasarkan kontribusi masing-masing keluarga. 100 untuk keluarga raja. Delmon berdiri dengan gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan David." 50 untuk Krum. Ted juga berdiri dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan David." Yang dipanggil lebih dulu mendapat lebih banyak, sedangkan yang dipanggil terakhir mendapat lebih sedikit. Namun, bahkan yang terakhir mendapat 10. Setelah nama belakang dibacakan, lebih dari 100 pasukan di Summerland, besar atau kecil, mendapat alokasi obat-obatan. Lebih dari 4.000 obat genetik dengan demikian didistribusikan. Bab 927. Halaman Mason. David datang ke sini tepat setelah memberikan obat genetik kepada pasukan utama di Summerland. Dia meletakkan 3 kantong obat genetik di atas meja dan berkata kepada Mason, "Master tua Stephanie, ini adalah 3.000 obat genetik, Anda dapat memberikannya kepada para elit di Summerland. Summerland tidak akan berada di tempatnya saat ini tanpa mereka melepaskan mereka darah." David, terima kasih. Mason tidak menolak mereka. Elit yang tak terhitung jumlahnya yang telah memberikan segalanya untuk Summerland akan memiliki harapan untuk terus meningkat jika mereka memiliki obat-obatan ini. Sama-sama, inilah yang harus saya lakukan, dan mereka layak mendapatkannya. Tuan Stephanie yang lama, Anda juga harus mengambilnya. Meskipun obat genetik paling efektif untuk orang berusia antara 10 dan 30 tahun, mereka mungkin tidak selalu tidak efektif untuk yang lebih tua orang. Jika Anda dapat merangsang beberapa potensi Anda lagi, Anda mungkin bisa melangkah lebih jauh. Dengan begitu, Anda dapat terus meningkatkan kekuatan dan umur Anda. Hidup Anda lebih penting daripada yang lain. Saya akan segera meninggalkan bumi, dan kebutuhan planet ini dibutuhkan perlindungan Anda. Kamu meninggalkan bumi? Tanya Mason dengan kaget. Ya, kita tidak bisa bertahan di bumi selamanya. Kita mungkin bisa menangani orang-orang yang datang kali ini, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana dengan waktu setelah itu? Kita tidak dapat menjamin bahwa orang-orang yang datang menjadi sangat lemah setiap saat. Dunia luar terlalu besar, dan ada terlalu banyak orang yang kuat. Jika kita tidak keluar, kita tidak akan membaik. Cepat atau lambat, bumi akan menghadapi bahaya yang tidak bisa ditolak, jawab David. Aku mengerti. David, jangan khawatir. Jika seseorang ingin menghancurkan bumi, mereka telah melakukannya di atas mayatku, tetapi kemanapun kamu pergi, aku ingin kamu ingat bahwa kamu berasal dari bumi, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Tuan tua Stephanie, jangan khawatir. Bumi adalah akar saya, kerabat dan teman-teman saya ada di sini, jadi tidak peduli seberapa jauh saya pergi, saya akan kembali. Itu bagus. Kapan kamu akan pergi? Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Aku akan pergi setelah aku mengatur semuanya di bumi. Pada saat itu, tolong lebih memperhatikan masalah-masalah di bumi. Aku akan menghubungi Anda semua ketika saya tiba di jantung-jantung Bima Sakti. Semuanya lebih nyaman sekarang karena internet kami terhubung. Jika ada, Anda bisa saja. Bicaralah dengan saya secara langsung. Baiklah, minum denganku hari ini. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk melakukan ini lagi di masa depan. Tentu. Setelah meninggalkan tempat Mason, David kembali ke rumah. Celia dan Selena juga ada di rumah. Selama periode ini, David tampaknya perlahan-lahan menerima Selena. Dia memperlakukannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. David memberi Celia 3 obat genetik. Dia memintanya untuk mengambil 1 dan memberikan sisanya kepada orang tuanya. Tes telah dilakukan pada obat genetik, dan memang tidak ada efek samping. Jika orang tersebut memiliki potensi, maka itu akan dirangsang. Bahkan jika mereka tidak memiliki potensi, mereka tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh manusia. Itulah sebabnya David berani mendistribusikannya. Setelah dia memikirkannya, dia memberikan 50 lagi kepada Selena. Dia memintanya untuk membawanya dan membawa pulang istirahat. 100 obat genetik mungkin tidak cukup untuk keluarga besar seperti keluarga raja. Lagi pula, Selena dari tim Elin lain mengorbankan dirinya sehingga David saat ini bisa mendapatkan sistem. Selanjutnya, David membagikan obat-obatan itu kepada semua orang yang dekat dengannya. Semua orang yang dia kenal dan memiliki hubungan dekat dengan semua mendapat obat-obatan. Selain itu, David akan memberi mereka masing-masing 10 botol. Dia juga memberi 200 tentara bayaran api merah di Dark Cape. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengikutinya paling lama, jadi secara alami, dia tidak akan melupakan mereka. Adapun pasukan asing, David juga membagikan beberapa obat kepada mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah tanah. Semua dendam hilang seperti asap setelah Pavan tiba di bumi. Sekarang, semua orang di bumi adalah satu unit. Mereka akan makmur dan jatuh bersama. David tidak pelit. Mulai sekarang, dia membutuhkan semua orang di bumi untuk bekerja keras bersama. Setelah selesai dengan semua ini, David mulai sibuk. Setelah Celia menggunakan obat-obatan, dia menunjukkan beberapa potensi. Meskipun lemah, dia mungkin seorang seniman bela diri yang sangat berbakat jika dia dilatih setiap hari. David tidak membutuhkan Celia untuk menjadi sangat kuat. Bab 928.
Dia hanya ingin dia menerobos ke peringkat satelit dan tetap di sisinya setiap saat. Selena masih sama dengan dirinya sendiri di Timelin lainnya. Dia sangat berbakat. Setelah menggunakan obat genetik, kekuatannya meroket. Karena Selena membimbing Celia, David menetapkan fokusnya pada Pearl. David juga tidak ingin wanita ini meninggalkannya. Untungnya, potensi Pearl tidak buruk, jadi setidaknya ada harapan jika dia berusaha. Yang paling mengejutkan David adalah bahwa potensi Sandy sangat tinggi, dan bahkan potensi Amelia sangat mengesankan. Sedangkan untuk keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana, tampaknya semua potensi terkonsentrasi pada David, sehingga hampir tidak ada potensi bagi kedua keluarga ini. Dia awalnya berpikir bahwa karena bakatnya di Timelin lain sangat kuat, maka Bibi Sally dan Bibi Diana juga harus memiliki bakat ekstrim karena mereka terkait dengannya dengan darah. Siapa yang mengharapkan mereka berdua tidak memiliki potensi? Tidak ada yang bisa dilakukan David tentang ini. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki pusat jalan susu untuk melihat apakah ada cara untuk memperpanjang umur mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Orang-orang di sekitar David membuat langkah besar dalam kekuatan. Sementara itu, kemajuan Selena adalah yang terbesar. Sekarang, dia telah mencapai keadaan dewa super parsial. Kecepatannya sangat mengejutkan. Selain dari David, Selena pasti memiliki kecepatan budidaya tercepat. Mason juga berhasil menerobos ke peringkat super dewa. Jika dia mengambil satu langkah lebih jauh, dia bisa mencapai peringkat satelit. Harapan hidupnya juga meningkat hingga ribuan tahun. Karena Mason baru berusia lebih dari 100 tahun, ia masih punya banyak waktu untuk hidup. Celia juga berhasil memasuki naga, jadi tubuhnya telah sangat membaik. David akhirnya melepaskan frustrasi seksualnya padanya. Mereka berdua basah kuyup, tetapi mereka bahagia. Ini adalah pertama kalinya David merasa gembira dan pusing seperti jiwanya meninggalkan tubuhnya. Namun, David tidak fokus pada hal ini karena sudah 3 bulan sejak invasi, tetapi orang-orang dari keluarga Tufin yang disebutkan Pavan belum muncul. Bahkan setengah bulan kemudian, mereka tidak tiba. Sejujurnya, Pavan mengabaikan sesuatu ketika dia memperkirakan waktu. Menanam tanda budak adalah masalah besar, jadi keluarga Tufin akan memilih kepala berikutnya sebelum memutuskan siapa yang akan menanamnya. Mereka tidak akan secara acak memilih sembarang orang. Pavan hanya mempertimbangkan jarak yang diperlukan untuk datang ke sini tetapi tidak menghitung waktu bagi keluarga untuk memilih kepala lain. Itu sebabnya ada penundaan. David tidak berani pergi karena keluarga Tufin belum ada di sini. Karenanya, dia hanya bisa menunggu. Bab 928. Dia hanya ingin dia menerobos ke peringkat satelit dan tinggal di sisinya setiap saat. Selena masih sama seperti dirinya di Timelin lainnya. Dia sangat berbakat. Setelah meminum obat genetik, kekuatannya meroket. Sejak Selena menjadi mentor Celia, David menetapkan fokusnya pada Pearl. David juga tidak ingin wanita ini meninggalkannya. Untungnya, potensi Pearl tidak buruk, jadi setidaknya ada harapan jika dia berusaha. Yang paling mengejutkan David adalah potensi Sandy sangat tinggi, dan bahkan potensi Amelia sangat mengesankan. Adapun keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana, tampaknya semua potensi terkonsentrasi pada David, sehingga hampir tidak ada potensi untuk kedua keluarga ini. Dia awalnya berpikir bahwa karena bakatnya di Timelin lain sangat kuat, maka Bibi Sally dan Bibi Diana juga harus memiliki bakat yang ekstrim karena mereka terkait dengan darah. Siapa yang mengira mereka berdua tidak memiliki potensi? David tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki pusat Bima Sakti untuk melihat apakah ada cara untuk memperpanjang umur mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Orang-orang di sekitar Daud membuat langkah besar dalam kekuatan. Sementara itu, kemajuan Selena adalah yang terbesar. Sekarang, dia telah mencapai kondisi dewa super parsial. Kecepatannya benar-benar mengejutkan. Selain David, Selena pasti memiliki kecepatan kultivasi tercepat. Mason juga berhasil menembus peringkat dewa super. Jika dia mengambil satu langkah lebih jauh, dia bisa mencapai peringkat satelit. Harapan hidupnya juga meningkat menjadi ribuan tahun. Karena Mason baru berusia lebih dari 100 tahun, dia masih punya banyak waktu untuk hidup. Celia juga berhasil memasuki Dragon Rank, jadi tubuhnya telah sangat meningkat. David akhirnya melepaskan frustrasi seksualnya pada dirinya. Mereka berdua bermandikan keringat, tapi mereka bahagia. Ini adalah pertama kalinya David merasa gembira dan pusing seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Namun, David tidak fokus pada hal ini karena sudah 3 bulan sejak invasi, tetapi orang-orang dari keluarga Tufin yang disebutkan Pavan belum muncul. Bahkan setengah bulan kemudian, mereka tidak datang. Sejujurnya, Pavan mengabaikan sesuatu ketika dia memperkirakan waktunya. Menanam tanda budak adalah masalah besar, jadi keluarga Tufin akan memilih kepala berikutnya sebelum memutuskan siapa yang akan menanamnya. Mereka tidak akan secara acak memilih sembarang orang. Pavan hanya mempertimbangkan jarak yang dibutuhkan untuk datang ke sini tetapi tidak menghitung waktu bagi keluarga untuk memilih kepala lain.
Itu sebabnya ada penundaan. David tidak berani pergi karena keluarga Tufin belum datang. Karena itu, dia hanya bisa menunggu. Bab 929. Dalam kehampaan sekitar 3000 tahun cahaya dari bumi. Sebuah kapal perang Bima Sakti dengan kata Tufin terukir di atasnya sedang melaju menuju bumi. Ini adalah kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Milky Way Battleship adalah senjata strategis militer yang lebih canggih daripada Octagon. Ukuran, kecepatan, pertahanan, dan serangannya beberapa tingkat lebih besar dari Octagon. Yang paling penting adalah bahwa Milky Way Battleship bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Seseorang membutuhkan banyak uang dan juga banyak poin kontribusi untuk membeli kapal perang Bima Sakti. Poin kontribusi diperoleh dengan membuat kontribusi yang sesuai dengan Kekaisaran Bima Sakti. Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Tufin hanya memiliki 3 kapal perang Bima Sakti. Karena ini, orang bisa melihat betapa langkanya kapal perang Bima Sakti. Pada saat ini, seorang pria banci sedang duduk di sebuah ruangan di kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin dengan mata tertutup. Dia adalah Nine Tufin, putra ke-9 yang memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin kali ini. Dia juga keturunan langsung paling berbakat di antara generasi muda keluarga Tufin. Tidak ada yang menyangka dia akan memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin kali ini. Meskipun bakat yang ditunjukkan 9 di masa lalu tidak buruk, itu sama menakjubkannya dengan tidak. Kali ini, dia tiba-tiba melonjak dan muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Dia telah mengacaukan banyak rencana orang. Ketuk-ketuk-ketuk. Seseorang mengetuk pintu. Apa? 9 hanya mengatakan satu kata. Tuan 9, saatnya makan. Tuan Adan memintamu untuk pergi sekarang, kata orang di luar pintu. Saya mendapatkannya. Baiklah, aku akan pergi sekarang, Tuan 9. Tuan Adan menunggumu di ruang makan. Orang di luar pergi setelah mengatakan itu. 9 membuka matanya pada saat ini, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Jika orang lain melihatnya, mereka akan menggigil ketakutan. Kemudian, dia bangkit, berjalan keluar dari kamar, dan pergi ke ruang tamu. Seorang pria tua dan seorang wanita muda yang cantik sedang menunggunya di meja makan. Tuan Adan, Ione, 9 duduk setelah menyapa keduanya. 9, kamu di sini. 9. Adan dan Ione menyapa secara bersamaan. Ketiganya makan bersama. Hanya ada satu hidangan di atas meja. Ada ratusan kilogram daging di dalam panci besar, dan dagingnya berkilauan. Itu adalah hidangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Adan mengambil beberapa daging yang beratnya sekitar 5 kilogram sebelum dimasukkan ke dalam mangkuk Nine. Dia berkata, 9, coba ini. Ini adalah Star Python yang terluka yang saya temui saat itu. Setelah saya membunuhnya, tidak ada banyak daging yang tersisa di atasnya. Anda harus makan lebih banyak karena itu bagus untuk tubuh Anda. The Star Python adalah binatang buas di galaksi. Bahkan jika itu terluka parah dan berada di ambang kematian, aku masih harus menghabiskan banyak energi untuk membunuhnya. Setiap bagiannya sangat berharga. Ione juga mengambil beberapa untuk 9. 9, kamu belum pernah mencobanya, kan? Memiliki lebih. Sangat lezat. Anda akan merasakan tubuh Anda menjadi hangat setelah memakannya, dan rasanya luar biasa. Kakek berkata itu akan sangat membantu kemampuan bertarungmu. Terima kasih, kata 9. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Setelah dia mengatakan itu, dia fokus pada makanannya. Meskipun steak python berbau sedikit amis, itu sangat empuk, dan dagingnya akan meleleh di mulut Nine. Akan lebih baik memasak bahan raksasa ini dengan teknik memasak paling primitif. Seseorang hanya perlu menaruh beberapa bumbu dan kemudian merebusnya perlahan sampai matang. Teknik memasak yang rumit akan menurunkan nilai daging Star Python. 9 makan banyak. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Adon dan Ione senang melihat Nine melahap makanannya. Setelah makan. Bab 930. 9 makan setidaknya 2/3 dari ratusan kilogram daging Star Python. Meskipun Nine juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Tufin, dia tidak satu keluarga dengan Pavan, Ione, dan lainnya. Dia berada di keluarga lain. Namun, keluarga Nine mengalami beberapa kecelakaan dan sudah lama menolak, jadi dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Awalnya, semua orang di keluarga Tufin berpikir bahwa keluarga ini akan mati, tetapi tiba-tiba, bakat seperti 9 telah muncul. Oleh karena itu, meskipun 9 juga milik keturunan langsung keluarga Tufin, statusnya jauh lebih rendah daripada yang lain. Dia belum pernah makan makanan berkualitas tinggi seperti itu. Alasan mengapa 9 mampu memenangkan posisi kepala generasi muda dari keluarga Tufin adalah karena 9 terlalu berbakat dan bermil-mil di depan keluarga Tufin lainnya. Kedua, karena masih ada sesepuh dalam keluarga. Meskipun sesepuh ini telah berhenti bertanya tentang keluarga sejak lama, dia biasa menetapkan aturan. Setiap keturunan langsung yang cakap bisa menjadi kepala keluarga Tufin. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari keluarga.
Karena Penatua tidak mati, siapa yang berani melanggar aturan ini? Bahkan jika Orson adalah kepala, yang lebih tua memegang prestise tertinggi dalam keluarga. Oleh karena itu, dia bisa mengambil posisi Orson hanya dengan satu kata. Karena ini, 9 mengalahkan semua orang dengan bakatnya di pertemuan keluarga Tufin untuk memilih kepala berikutnya, memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin. Adan sengaja mengajak Ione. Tujuannya adalah untuk membuatnya dan Nine membentuk hubungan yang baik dan kemudian berakhir bersama. Bagi Adan, kebangkitan Nine tak terbendung. Dia sudah sangat berbakat, jadi pencapaian masa depannya tidak akan terbatas dengan penambahan tanda budak. Ione telah jatuh cinta pada 9 ketika dia melihatnya mengalahkan lawan lain seperti Dewa Perang di pertemuan keluarga dan kemudian menjadi kepala generasi muda. Oleh karena itu, Ione tidak menolak pernikahan yang diatur oleh kakek Adan. Sebaliknya, dia diam-diam merasa senang. Tuan Adan, kami sudah berada di sini selama lebih dari 2 bulan sejak akhir pertemuan keluarga. Bisakah Anda memberitahu saya di mana kami akan pergi? 9 bertanya. Dia punya banyak pertanyaan. Pertemuan itu datang terlalu tiba-tiba. Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Namun, dia tidak berpikir bahwa Adan akan membawanya pergi dari keluarga dan bepergian ke suatu tempat yang jauh setelah dia menang. Sampai sekarang, Nine tidak tahu kemana dia pergi dan apa yang akan dia lakukan. Masalah di bumi sangat kritis, jadi tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali inti keluarga. Begitu orang lain tahu bahwa keluarga Tufin menemukan planet asli yang hidup, pasti akan ada banyak kecelakaan. Secara alami, keluarga tidak ingin mengambil risiko ini. Ya, kakek, apa yang kita lakukan? Kami sudah di sini selama 2 bulan, dan itu sangat membosankan, tanya Ione juga. Dia juga penasaran kemana kakeknya akan membawanya. Kita akan pergi ke suatu tempat bernama Bumi, jawab Adam. Bumi, di mana itu? Mengapa kita pergi ke sana? Ione terus bertanya. Ione, sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Tanya Ione penasaran. Saudaramu Pavan sudah mati. Apa? Pepe Pavan mati? Ione melebarkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya. Bersambung. Goblok.